Bab 461 menjijikkan. Mendengar ini, Yuelun menyipitkan matanya dan berkata, "Adik muda Ye, kalau begitu, kekuatan jurus ini sungguh mengerikan. Mungkinkah itu kekuatan suci tingkat abadi yang legendaris?" Bisa dibilang seperti itu. Ye Xuan tersenyum sambil menatap Yuelun, yang matanya berbinar saat mendengar ini. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar kekuatan suci tingkat abadi. Aku penasaran apakah aku akan punya kesempatan melihat kekuatannya di masa depan. Dia menatap Ye Xuan dengan rasa ingin tahu. Batuk-batuk. Ye Xuan terbatuk berulang kali, dan ekspresinya berubah sedikit aneh. Tidak nyaman kalau ada banyak orang di sekitar. Jika kakak senior benar-benar penasaran, kita bisa mencari tempat yang tenang agar aku bisa menunjukkannya padamu. Benar-benar. Mata Yuelun langsung berbinar. Wajar saja. Kapan aku pernah berbohong padamu, kata Ye Xuan dengan serius. Mendengar ini, Yuelun menunjukkan senyum bahagia. Dia mengerti keraguan Ye Xuan. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan suci tingkat abadi. Tidak pantas untuk memamerkannya kepada publik. Namun, ia gembira karena pria itu benar-benar setuju untuk menunjukkannya. Sepertinya ia punya tempat di hati pria itu. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Ini adalah kekuatan ilahi tingkat abadi yang legendaris. Bahkan sebagai pemimpin puncak langit air, ia hanya pernah mengembangkan kekuatan ilahi tingkat bumi. Bahkan kekuatan ilahi terkuat milik ketua sekte, teknik alam liar agung, adalah kekuatan surgawi. Namun, ada rumor beberapa ratus tahun lalu bahwa orang yang tak tertandingi itu pernah memahami kekuatan ilahi tingkat surgawi dan tinggal di puncak awan langit. Apakah dia memperoleh warisan dari orang itu, atau memahaminya dari warisan yang ditinggalkan oleh kepala Tian Xuan? Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Kalau ada waktu luang nanti, kita akan cari tempat yang tenang untuk mempelajarinya. Namun, saat Yuelun melihat seringai di wajah Ye Xuan, dia merasa sedikit bingung. Wajar saja. Karena kakak senior punya niat seperti itu, aku setuju saja. Ye Xuan mengangguk sambil tersenyum, tetapi ekspresinya menjadi lebih aneh. Mengapa rasanya ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum orang ini? Yuelun segera memeriksa kembali percakapan mereka dengan saksama. Ia merasa ada yang tidak beres. Tunggu. Sepertinya. Wajah Yuelun memerah, dan dia begitu malu hingga dia berharap bisa mengubur kepalanya di pasir. Senyum sinis di wajah Ye Xuan, dipadukan dengan deskripsinya tentang pilar surgawi. Bagaimana mungkin Yuelun tidak mengerti? Ia tak percaya ia menganggapnya serius. Lagi pula, ia hampir saja menemukan tempat yang tenang agar ia bisa memamerkannya. Ye Xuan hampir tak bisa menahan tawa. Menggodanya sesekali terasa cukup memuaskan. Sepertinya para kultivator kurang memahami seluk-beluk dan petunjuk terkait topik ini. Kakak senior, apa kamu tidak enak badan? Kenapa wajahmu merah sekali? Ye Xuan bertanya, berpura-pura bingung. Kamu, mati. Yuelun tidak tahu harus bagaimana menghadapi Ye Xuan. Setiap kali menatapnya, ia akan teringat seringai itu. Karena malu, dia melotot ke arah Ye Xuan dan kemudian cepat-cepat pergi. Guru, bukankah Anda tadi asyik mengobrol dengan ketua Ye Xuan? Ada apa? Para kultivator puncak langit air yang berada tak jauh dari situ pun kebingungan saat melihat kejadian itu. Apa yang terjadi? Kompetisi 7 puncak masih berlangsung. Bahkan Feng Xiyun pun bingung. Guru, apakah terjadi sesuatu pada kepala Yuelun? Tidak juga. Mungkin dia hanya mengingat kenangan indah, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Kenangan indah. Feng Xiyun semakin bingung. Yuelun jelas terlihat lebih malu daripada senang ketika dia kabur tadi. Puncak langit air. Yuelun terbang kembali ke puncak langit air dan mengunci diri di ruang kultivasinya, yang membuat tercengang para kultivator puncak langit air yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi 7 puncak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka belum pernah melihat guru mereka bereaksi seperti ini. Apa yang terjadi? Kenapa guru bersikap seperti ini? Jangan bilang, kakak senior hanya kalah. Seketika, semua orang mulai berdiskusi. Namun, tidak ada yang berani mendekati ruang kultivasi Yuelun karena takut dimarahi. Di ruang kultivasi, Yuelun duduk bersila, mencoba menggunakan teknik kultivasi mental untuk menstabilkan emosinya. Namun, teknik itu tidak berhasil. Bagaimana aku akan menghadapi orang lain di masa depan? Ini semua salah Ye Xuan. Dia benar-benar menjijikkan. Mengingat kejadian itu, dia merasa marah sekaligus malu. Setelah sekian lama, emosinya akhirnya mereda. Topik pembicaraan itu bukanlah sesuatu yang tak tertahankan baginya. Namun, Ye Xuan sengaja menggurui dan berbelit-belit, yang membuatnya salah paham. Bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan suci tingkat abadi. Berpikir tentang bagaimana dia telah dibodohi, dan seringnya licik di wajahnya, dia menjadi marah lagi dan mengayunkan tinjunya. Orang ini benar-benar terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar menipuku.
Sebaiknya dia tidak menjadi terlalu sombong, jangan sampai suatu hari nanti aku menghancurkan pilar surgawinya itu. Bab 462 Semifinal, Bagian 1. Keesokan paginya, alun-alun dipenuhi orang. Saat itu adalah semifinal kompetisi Seven Peaks. Sekarang, hanya tersisa 2 arena. Ye Xuan membawa Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei kemari. Salam, Master Sekte. Ye Xuan memberi hormat kepada Gongsun Souyue dan mengabaikan Gao Sun di sampingnya. Lalu, ia pergi ke tempat duduknya. Yang mengejutkan Ye Xuan, Yuelun sudah duduk di singgasana dengan sangat elegan. Tampaknya kejadian kemarin tidak terlalu berdampak padanya. Akan tetapi, saat dia menyadari kedatangan Ye Xuan, matanya langsung menjauh saat dia dengan paksa menstabilkan emosinya. Melihat ini, Ye Xuan tersenyum. Selamat pagi, kakak senior. Sepertinya kamu tidur nyenyak tadi malam. Itu bukan urusanmu. Yuelun memelototi Ye Xuan. Ye Xuan hanya tersenyum. Kita belum selesai dengan topik kemarin, jadi kenapa tidak kita lanjutkan saja? Bukankah kakak senior penasaran dengan kekuatan-kekuatan suci tingkat abadi itu? Kita bisa menjadwalkannya nanti hari ini. Orang ini sebenarnya menyebutkannya lagi. Yuelun tidak tahu bagaimana menghadapi Ye Xuan. Ia tidak menyangka Ye Xuan akan begitu tak tahu malu sampai mengungkitnya lagi. Wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Kita akan membicarakannya di masa depan. Yuelun tidak berani menatap langsung ke arah Ye Xuan dan menepisnya. Akan tetapi, saat dia menyadari apa yang telah dikatakannya, wajahnya malah semakin merah. Di masa depan, hebat sekali. Ye Xuan duduk sambil tersenyum. Ia merasa seluruh situasi ini lucu. Wanita ini masih terlalu naif. Ketika Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei melihat pemandangan ini, mereka bingung. Xiyun, apa kau tahu apa yang guru bicarakan dengan ketua Yuelun kemarin? Suasana di antara mereka terasa aneh, kata Zhuge Yuiwei. Mulut Feng Xiyun berkedut. Entahlah. Mereka membuatnya tampak begitu misterius. Apakah ada sesuatu antara guru mereka dan kepala Yuelun? Pada saat ini, orang banyak melihat Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei dan langsung mulai berteriak kegirangan. Performa puncak Cloud Sky di kompetisi Seven Peaks tidak tertandingi. Khususnya, pertandingan Zhuge Yuiwei telah mengejutkan semua orang. Siapakah yang mengira bahwa seseorang yang baru berkultivasi selama lebih dari 3 bulan benar-benar dapat maju ke 4 besar? Lebih jauh lagi, mereka masih belum jelas tentang tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Bisa dibilang, citra puncak awan langit telah mengalami perubahan yang luar biasa. Segala sesuatu di sekitar puncak awan langit kini menjadi misteri. Banyak orang sekarang bertanya-tanya apakah Zhuge Yuiwei dapat mencapai final. Menurut pendapatmu, 2 orang mana yang akan bisa melaju ke final hari ini? Kerumunan itu memulai diskusi yang sangat panas. Menurutku, Gao Tianyu dari puncak pedang tersembunyi pasti akan masuk final. Untuk posisi kedua, kurasa Zhuge Yuiwei dari puncak awan langit punya peluang lebih tinggi. Aku juga berpikir begitu. Meskipun Li Hanyi dari puncak langit air kuat, dia tidak bisa mengalahkan Feng Xiyun dengan mudah. Zhuge Yuiwei jelas lebih kuat dari Feng Xiyun. Sementara ini terjadi, pengundian untuk pertandingan berakhir. Seperti dugaan Ye Xuan, lawan Zhuge Yuiwei bukanlah Gao Tianyu, melainkan Bai Xuan dari puncak Great Wilderness. Gao Sun jelas-jelas memanipulasi pertarungan. Namun, ia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dalam menghadapi kekuasaan absolut, semua perjuangan sia-sia. Adik laki-laki, apa pendapatmu tentang muridku? Gongsun Souyue menatap Ye Xuan sambil tersenyum. Bai Xuan adalah murid keduanya. Meskipun tidak sekuat Hua Rufeng, ia juga telah mencapai alam materialisasi tingkat ke-8. Demi memperebutkan posisi juara kompetisi 7 puncak yang didambakan, setiap puncak telah mengerahkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk memperkuat kandidat utama mereka. Ini tentu saja termasuk Gongsun Souyue. Awalnya, sumber daya kultivasi ini disediakan untuk Hua Rufeng, tetapi murid pertamanya kini telah mencapai alam hampa, sehingga sebagian besar sumber daya ini kini tidak berguna baginya. Dengan demikian, Bai Xuanyuan mendapat keuntungan. Ye Xuan menyipitkan matanya. Untungnya, masa pendinginan untuk infus kekuatan spiritual telah berakhir tepat waktu. Jika tidak, kultivasi alam materialisasi tingkat kedua Zhuge Yuiwei akan sangat kurang dibandingkan dengan para jenius ini. Puncak-puncak lainnya jauh lebih kaya daripada puncak Cloud Sky, terutama dalam hal sumber daya budidaya. Mengingat kompetisi 7 puncak merupakan acara akbar dalam sekte yang hanya terjadi sekali setiap 100 tahun, tidak ada seorang pun yang ingin menduduki peringkat terakhir. Oleh karena itu, demi meningkatkan peringkat mereka semaksimal mungkin, berbagai pemimpin bersedia menginvestasikan sejumlah besar uang kepada kandidat terkuat mereka. Ye Xuan menatap pemuda berpakaian hijau yang berdiri di belakang Gongsun Souyue, dan mengangguk sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari murid kakak senior Gongsun. Dia benar-benar naga di antara manusia. Bakatnya tak tertandingi. Hahaha.
Gongsun Souyue tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Ye Xuan? Meskipun bakat Bai Xuan tidak buruk, jika dibandingkan dengan Feng Xiyun dan Zhuge Yuiwei, dia masih sangat kurang. Namun, tidak seperti kepala suku lainnya, Gongsun Souyue tidak terlalu terpaku pada kemenangan atau kekalahan. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, mereka semua adalah pengikut sekte Great Wilderness Divine. Saat itu, sang juri tiba di depan arena dan berkata dengan ekspresi serius, semifinal akan segera dimulai. Mohon diam. Setelah hari ini, dua kultivator akan memasuki final kompetisi Seven Peaks. Namun, kompetisi tahun ini akan sedikit berbeda. Final juga akan diadakan hari ini. Selain itu, pertandingan final akan digelar segera setelah hasil pertandingan semifinal diumumkan. Dengan begitu, ketahanan dan pengalaman bertarung para finalis akan benar-benar diuji. Oleh karena itu, para kultivator yang berpartisipasi dalam kompetisi hari ini harus memperhatikan dengan saksama. Kalian harus memastikan bahwa kalian memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk berkompetisi di kedua pertandingan. Bab 463 Semifinal, Bagian 2. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan mulai riuh. Ye Xuan menatap Gao Sun dan mengerutkan kening. Benar saja, orang ini kembali menjadi pelakunya. Namun, dari penampilannya, Gongsun Souyue tidak keberatan dengan perubahan ini. Ketika Yue Lun mendengar ini, dia menjadi khawatir. Meskipun Li Hanyi telah maju ke 4 besar, ia tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan 3 lainnya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mengalahkan lawannya, dia kemungkinan akan terlalu lelah untuk memberikan perlawanan di pertandingan final. Orang itu sungguh sangat penuh kebencian. Saat memikirkan hal ini, Yue Lun tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arah Gao Sun. Semifinal akan digelar serentak. Semua peserta, silakan naik ke arena, lanjut juri. Ye Xuan tersenyum dan mengangguk pada Zhuge Yuiwei. Guru, saya pergi. Zhuge Yuiwei membungkuk pada Ye Xuan sebelum berjalan menuju arena. Guru, aku juga ikut. Di sisi lain, Li Hanyi juga datang, begitu pula Gao Tianyu dan Bai Xuanyuan. Meskipun Ye Xuan tidak tahu apa yang dilakukan Gao Sun, melihat ekspresi Gao Tianyu saat ini, jelas bahwa dia mengira kemenangan sudah di tangannya. Adik Ye, apakah kamu tidak khawatir dengan aturan baru ini? Yue Lun penasaran. Ye Xuan tersenyum dan mengangkat bahu, tidak mengatakan apapun. Ketika Yue Lun melihat ini, dia bingung. Mengapa orang ini begitu tenang? Apakah dia tidak khawatir terhadap muridnya? Di arena, Zhuge Yuiwei menghadapi Bai Xuanyuan. Bai Xuanyuan menatap Zhuge Yuiwei dan membungkuk sambil tersenyum. Suster Zhuge, tolong tunjukkan belas kasihan. Jangan pukul aku terlalu keras. Zhuge Yuiwei tidak banyak bicara dan hanya mengangguk. Mulut Bai Xuanyuan berkedut sambil tersenyum pahit. Dia hanya bersikap sopan. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkannya? Adik Zhuge memang seperti yang rumor. Dia dingin dan pendiam. Sepertinya dia sulit bergaul. Bai Xuanyuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Pada saat ini, di arena lain, Li Hanyi dan Gao Tianyu juga memasuki arena. Mari kita mulai pertandingannya, sang juri mengumumkan dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, kedua arena meledak dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat. Gao Tianyu adalah yang pertama menyerang. Ia tidak menggunakan artefak sihirnya dan menyemburkan semburan air yang menyapu Li Hanyi dengan kekuatan yang mengerikan. Di sisi lain, mata Bai Xuanyuan berkilat, dan pedang panjangnya bersinar saat ia menebas ke arah Zhuge Yuiwei. Saudari Zhuge, aku datang. Hati-hati. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei melambaikan tangannya dengan lembut, dan pedang awan langit pun muncul. Namun, Zhuge Yuiwei hanya memegang sarung pedang itu dengan ringan dan mendorongnya ke depan. Pada saat itu, arus udara yang terlihat menyapu dan dengan mudah menghancurkan serangan Bai Xuanyuan. Apa? Gongsun Souyue melihat pemandangan ini dan berbalik menatap Ye Xuan dengan terkejut. Sebagai guru Bai Xuanyuan, dia tentu memiliki pemahaman yang hampir lengkap mengenai kekuatan muridnya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu tetap sangat kuat. Namun, Zhuge Yuiwei dengan mudah mengatasinya. Pada saat ini, serangan Bai Xuanyuan bagaikan badai dahsyat yang mendatangkan malapetaka di arena. Sebaliknya, ekspresi Zhuge Yuiwei tenang. Gerakannya lincah, dan ia selalu mampu menghindari serangan Bai Xuanyuan dan dengan mudah menangkisnya. Ketika Feng Xiyun melihat ini, senyum muncul di wajahnya. Dia telah berlatih tanding dengan Zhuge Yuiwei selama ini, dan tentu saja tahu betapa mengerikannya kekuatan Zhuge Yuiwei. Yang terpenting, kekuatan Zhuge Yuiwei yang paling dahsyat adalah teknik pedangnya. Jelas bahwa serangan Bai Xuanyuan saat ini tidak cukup untuk memaksa Zhuge Yuiwei menggunakan teknik pedangnya. Bai Xuanyuan merasa amat dirugikan oleh situasi ini. Ia mengira bakatnya hanya kalah dari Hua Rufeng di Sekte Dewa Gurun Agung, bahkan menganggap dirinya lebih unggul dari Gao Tianyu. Namun,
di sini ia berjuang melawan lawan yang baru mulai berkultivasi 3 bulan lalu. Jenius macam apakah dia? Bai Xuanyuan kemudian meningkatkan kekuatan serangannya. Pedang di tangan Bai Xuanyuan mulai berputar secara misterius, membentuk pola khusus. Auranya meroket. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, ekspresi mereka berubah. Kekuatan serangan pedang ini sangat mendekati alam materialisasi tingkat ke-9. Melihat ini, Zhuge Yuiwei menyipitkan matanya dan ekspresinya berangsur-angsur berubah serius, lalu dia menghunus pedang langit awan. Adik Zhuge, aku akan serius. Beberapa saat kemudian, serangan pedang yang diselimuti pola misterius membubung ke langit dan menyapu ke arah Zhuge Yuiwei. Kemanapun serangan pedang itu lewat, retakan akan muncul di tanah. Zhuge Yuiwei tak berani meremehkan serangan Bai Xuan. Pedang awan langit melepaskan aura tajam dan dingin saat ia menebaskannya ke arah Bai Xuan. Keduanya bertarung bolak-balik. Namun seiring berjalannya waktu, teknik pedang awan langit milik Zhuge Yuiwei secara bertahap ditekan. Lalu matanya memancarkan cahaya dingin, dan tebasan surgawi pun meledak. Bab 464 Pertempuran yang Menentukan, Bagian 1. Ledakan. Serangan pedang yang kuat bertabrakan satu sama lain, dan percikan terang meledak, menyebabkan seluruh arena bergetar. Harus diakui, kekuatan Bai Xuanyuan sangat mengerikan, bahkan mampu menahan tebasan langit Zhuge Yuiwei. Junior Zhuge, bagaimana serangan pedangku? Melihat dirinya setara dengan Zhuge Yuiwei, Bai Xuanyuan tersenyum dan perlahan menjadi lebih percaya diri. Tidak buruk. Zhuge Yuiwei mengangguk. Beberapa saat kemudian, aura Zhuge Yuiwei mengalami perubahan yang luar biasa. Kekuatan es yang mengerikan tiba-tiba beriak. Senyum di wajah Bai Xuanyuan membeku. Apa ini? Saat kekuatan es menyapu, Bai Xuanyuan dapat merasakan jiwanya bergetar. Pada saat ini, pedang awan langit memancarkan cahaya menyilaukan saat tebasan surgawi kembali digunakan. Zhuge Yuiwei tidak ingin menunjukkan terlalu banyak kekuatannya. Bagaimanapun, Gao Tianyu adalah lawan terakhirnya. Namun, akan lebih buruk lagi jika dia terus membuang-buang energinya pada Bai Xuanyuan, jadi akan lebih baik untuk menunjukkan sebagian kekuatannya dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Saat aura dingin mengelilingi Zhuge Yuiwei, serangan pedang berbentuk setengah bulan membubung ke langit sebelum turun ke Bai Xuanyuan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melihat ini. Bahkan Gongsun Shouyue pun terkejut dengan kejadian ini, dia mencengkeram sisi kursi yang didudukinya dengan kedua tangan. Teknik rahasia tingkat surga. Sebagai seorang ahli di puncak alam penguasa mistik, Gongsun Shouyue secara alami dapat merasakan kekuatan es yang mengerikan yang terkandung dalam tubuh Zhuge Yuiwei. Ketika Gao Sun melihat ini, matanya sedikit menyipit. Seperti dugaanku, gadis kecil ini benar-benar menyimpan kartu truf. Untungnya, aku sudah menyiapkan lebih dari satu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dingin. Wajah Bai Xuanyuan memucat dan tubuhnya sedikit gemetar saat dia melihat serangan pedang berbentuk setengah bulan yang menyilaukan di langit. Ia tak punya cara untuk mundur. Ia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencoba menahan serangan itu. Namun, tebasan surgawi ini jauh lebih kuat daripada tebasan sebelumnya, dan jauh melebihi kemampuannya. Beberapa saat kemudian, Bai Xuanyuan terlempar seperti bola meriam, dan tubuhnya terbanting keluar arena. Aku telah kalah. Wajah Bai Xuanyuan pucat pasi saat ia meronta. Ekspresinya menunjukkan depresi. Dia tidak dapat mengerti bagaimana dia bisa kalah dari pendatang baru. Apakah standar pengajaran di puncak Cloud Sky benar-benar mengerikan? Sebenarnya, Bai Xuanyuan bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Kerumunan orang juga berpikir demikian. Zhuge Yuiwei perlahan turun dari langit. Setelah menyimpan pedang langit awan, dia menunggu dengan tenang dimulainya pertandingan final. Selama 3 bulan terakhir, ia telah berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Ia telah menunggu hari ini. Ia akan membalas Gao Sun karena telah menghina gurunya. Di arena lain, setelah beberapa ronde pertarungan, Li Hanyi perlahan mulai kelelahan. Kekuatan Gao Tianyu terlalu mengerikan. Bahkan jika Li Hanyi mengerahkan seluruh kekuatannya, ia gagal membuat Gao Tianyu menggunakan kartu asnya. Yue Lun tahu bahwa hasilnya sudah diputuskan. Saat memikirkan hal ini, dia mendesah tak berdaya. Sepertinya muridnya hanya bisa sampai sejauh ini. Meski begitu, ia tetap cukup puas dengan hasil ini. Lagi pula, puncak langit air selalu berada di peringkat kedua dari bawah di kompetisi-kompetisi sebelumnya. Guru, maafkan aku tidak bisa menang. Tubuh Li hanya sedikit gemetar, air mata menggenang di mata indahnya. Ia tak rela menerima kenyataan ini, karena merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Yue Lun tersenyum dan dengan lembut menyeka air matanya. Gadis bodoh, apa yang perlu disesali? Aku sudah sangat puas kamu berhasil mencapai 4 besar. Setelah pertarungan ini, para finalis diputuskan, dan pertandingan final akan segera dimulai. Ekspresi santai Ye Xuan berubah serius.
Zhuge Yuiwei berdiri di atas panggung dengan ekspresi tenang. Di depannya adalah Gao Tianyu. Mata Gao Tianyu berubah dingin saat dia mengingat penghinaan yang dia dan ayahnya derita di tangan puncak awan langit. Pada saat ini, terasa seolah-olah ada percikan api yang berterbangan di antara keduanya dan suasananya sangat tegang. Hahaha. Akhirnya, pertarungan paling seru untuk kompetisi ini telah tiba. Aku penasaran siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Puncak awan langit dan puncak pedang tersembunyi selalu berselisih di Sekte Ilahi Gurun Raya. Aku tidak menyangka mereka akan bertemu di final. Mata semua orang menyala dengan gairah saat mereka menatap dua orang di arena. Apakah kalian berdua siap? Hakim memandang mereka berdua. Zhuge Yuiwei menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Hakim, tolong umumkan dimulainya pertandingan, kata Gao Tianyu dengan nada dingin. Dalam pertandingan semifinal, Zhuge Yuiwei telah menghabisi Bai Xuanyuan dalam waktu sesingkat mungkin, dan tidak menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Sebagai perbandingan, untuk mengalahkan Li Hanyi yang telah mengerahkan segenap kemampuannya, Gao Tianyu telah menghabiskan lebih banyak kekuatan spiritual. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Gao Tianyu tampaknya tidak terpengaruh oleh hal ini, dan bahkan tampak penuh percaya diri. Bab 465 Apakah Zhuge Yuiwei akan kalah? Dengan ini saya umumkan bahwa pertarungan untuk juara kompetisi Seven Peaks telah resmi dimulai. Saat hakim selesai berbicara, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat ini, bibir Gao Tianyu melengkung membentuk senyum dingin. Ia mengeluarkan sebuah pil dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Itu sepertinya pil pemulihan kekuatan spiritual. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ini. Pil yang diminum Gao Tianyu bukanlah pil kualitas rendah. Bukankah ini curang sialan? Kompetisi Seven Peaks seharusnya adil, tapi orang ini malah begitu tak tahu malu sampai-sampai meminum pil pemulihan kekuatan spiritual. Banyak orang mulai mengkritiknya. Pada saat ini, Gao Sun berdiri, dan tekanan spiritual yang menakutkan dari seorang ahli alam penguasa mistik menyapu. Pada saat itu, keadaan sekitar menjadi sunyi. Pada saat yang sama, sang hakim menonjol. Dalam aturan kompetisi Seven Peaks, para kultivator tidak dilarang mengonsumsi pil untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. Begitu dia selesai berbicara, sudut mulut semua orang berkedut. Meskipun mereka sangat tidak senang, sepertinya tidak ada aturan seperti itu. Bagaimanapun juga, ini terlalu tak tahu malu. Bagaimana mungkin dia menggunakan cara yang begitu tak tahu malu? Bahkan jika puncak pedang tersembunyi benar-benar memenangkan kompetisi, itu adalah kemenangan yang tidak pantas. Apa yang aneh? Kepala penegak hukumlah yang bertanggung jawab atas kompetisi ini. Wajar saja kalau dia menggunakan trik licik seperti itu. Semua orang mulai berbisik-bisik satu sama lain dan mengungkapkan rasa jijik mereka terhadap tindakan Gao Sun. Setelah Gao Tianyu meminum pil pemulihan spiritual, kondisinya langsung pulih. Senyum percaya diri tersungging di sudut mulutnya, menatap Zhuge Yuiwei dengan tatapan dingin. Bagaimana mungkin seorang murid puncak awan langit biasa bisa menandingiku? Penghinaan yang ditimpakan puncak langit awanmu terhadap puncak pedang tersembunyiku tempo hari akan dibalas 100 kali lipat hari ini. Kamu, bersiaplah menerima amarahku. Melihat penampilan Gao Tianyu yang arogan, ekspresi Zhuge Yuiwei tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, ia bertanya dengan acuh tak acuh, sudah selesai bicara omong kosongmu. Ia tidak terpengaruh oleh seluruh situasi. Ia sudah menduga bahwa puncak pedang tersembunyi akan melakukan sesuatu yang curam untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Namun, ini tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Lakukan gerakanmu. Zhuge Yuiwei menatap Gao Tianyu dengan acuh tak acuh. Pedang langit awan di tangannya bersinar terang. Aura dingin yang dipancarkannya membuat suhu turun beberapa derajat, dan pedang itu tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Gao Tianyu menyipitkan matanya. Kekuatan es Zhuge Yuiwei memang mengerikan. Bahkan dia sendiri takut akan hal itu. Namun, dia sudah membuat persiapan untuk menghadapinya. Mau pamer di depanku? Mati kau! Gao Tianyu meraung. Cincin penyimpanan di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Kekuatan yang dilepaskan oleh pedang panjang ini tidak sedikit pun lebih lemah dari pedang Cloud Sky. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua menoleh menatap Gao Sun serempak. Itu sebenarnya pedang Azure. Ini warisan puncak pedang tersembunyi. Aku tak menyangka ini ada di tangan Gao Tianyu. Segalanya menjadi semakin menarik. Keduanya menggunakan pedang yang mewakili warisan puncak mereka masing-masing. Ini bukan hanya pertarungan untuk memperebutkan juara kompetisi 7 puncak, tetapi juga pertarungan untuk calon kepala puncak langit awan dan puncak pedang tersembunyi. Pada saat itu, suasana berubah tegang. Senyum dingin tersungging di sudut mulut Gao Tianyu. Ia mengayunkan pedang Azure ke arah Zhuge Yuiwei dengan ganas. Melihat ini, Zhuge Yuiwei mengerutkan kening. Dia pantas menjadi yang kedua setelah Hua Rufeng di Sekte Dewa Gurun Agung.
Serangan pedang ini membuatnya merasakan sedikit tekanan. Namun, itu hanya jejak. Beberapa saat kemudian, pedang awan langit tiba-tiba berputar. Angin yang terbentuk dari ki pedang tajam menyapu dan menangkis serangan Gao Tianyu. Teknik kultivasi dan kekuatan suci yang mereka berdua kembangkan berasal dari warisan dua puncak, dan dapat dikatakan berada pada level yang sama. Selain itu, keduanya memiliki kekuatan yang sama, sehingga mustahil untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Hahaha. Seperti yang diharapkan dari putraku tersayang, kau hebat. Hancurkan gadis itu tanpa ampun. Ketika Gao Sun melihat kejadian ini, dia langsung tertawa dalam hati sambil tetap menjaga sikap tenang di luar. Setelah pengalamannya sebelumnya, sebelum hasilnya diputuskan, Gao Sun tidak akan berani pamer sebelum waktunya. Hanya itu saja yang kamu punya. Setelah memaksa lawannya mundur, ekspresi Zhuge Yuiwei berubah serius. Meskipun ilmu pedang Gao Tianyu kuat, namun kurang halus. Jika hanya itu yang mampu dilakukan Gao Tianyu, maka pertarungan ini harus berakhir. Begitu dia selesai berbicara, pedang langit awan bersinar terang, dan tebasan surgawi berbentuk bulan sabit melesat keluar. Ini adalah ujian Zhuge Yuiwei untuknya. Pertempuran baru saja dimulai, tapi kau sudah terburu-buru menggunakan kartu trufmu. Sepertinya murid-murid puncak langit awan tidak istimewa. Senyum dingin muncul di wajah Gao Tianyu saat serangan pedang yang dahsyat menebas ke arah tebasan surgawi Zhuge Yuiwei. Dua serangan pedang yang kuat itu bertabrakan satu sama lain dan saling meniadakan. Gelombang kejut memecahkan permukaan arena. Apa? Orang itu benar-benar mampu menetralkan kekuatan tebasan surgawi. Yuelun menjadi gugup. Lagi pula, sejak dimulainya kompetisi 7 puncak hingga sekarang, teknik tebasan langit dianggap sebagai kartu truf dan jurus pamungkas Zhuge Yuiwei, tetapi kini telah dengan mudah diblokir oleh Gao Tianyu. Akankah puncak Cloud Sky dikalahkan? Memikirkan hal ini, Yuelun berbalik untuk melihat Ye Xuan. Sepertinya orang ini tidak khawatir sama sekali. Mungkinkah Zhuge Yuiwei punya kartu truf yang lebih kuat? Bab 466 Teknik Terlarang. Hahaha. Adik muda Ye, sepertinya teknik tertinggi puncak langit awan tidak istimewa. Pada saat ini, Gao Sun tidak bisa lagi menahan keinginan untuk mempermalukan Ye Xuan. Karena kartu truf Zhuge Yuiwei telah dinetralisir oleh Gao Tianyu, inilah saat terbaik untuk pamer. Dia akhirnya bisa menginjak-injak Ye Xuan dengan kejam. Ye Xuan hanya menatap Gao Sun dengan acuh tak acuh. Oh, dari kata-katamu, sepertinya kakak senior Gao cukup percaya diri dengan teknik rahasia puncak pedang tersembunyi. Hahaha, teknik rahasia puncak pedang tersembunyi kita telah disempurnakan oleh banyak generasi pemimpin. Meskipun tidak secanggih teknik rahasia puncak awan langitmu, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa biasa, kata Gao Sun sambil mengelus jenggotnya dan berkata dengan ekspresi puas. Ye Xuan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia tentu saja melihat keunikan teknik pedang Gao Tianyu barusan, yang kekuatannya sangat dahsyat dan mendominasi. Meskipun ilmu pedang ini kurang halus, ia memiliki cukup kekuatan untuk menebusnya. Hehe. Kakak senior Gao, jangan terlalu cemas, hasilnya masih belum diputuskan, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Mendengar ini, tatapan Gao Sun langsung berubah dingin, dan ia mengumpat dalam hati, masih berpura-pura. Tunggu saja. Setelah pertandingan berakhir, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, arena dipenuhi dengan ki pedang yang ganas. Setelah menangkis tebasan surgawi, Gao Tianyu menjadi semakin percaya diri, dan senyum mengejek kini tersungging di bibirnya. Kupikir pertarungannya akan seimbang, tapi aku tak menyangka kekuatan suster muda Zhuge hanya sebatas ini. Aku sungguh kecewa. Kau harus menyerah dengan patuh. Lagi pula, dikalahkan olehku bukanlah hal yang memalukan. Zhuge Yuiwei mengabaikan Gao Tianyu, tetapi ia memikirkan teknik pedang Gao Tianyu dengan saksama. Lalu ekspresinya yang dingin memperlihatkan senyuman yang membuat jantung setiap orang berdebar-debar. Apakah ini teknik pedang Azure? Aku ingin tahu apakah kau bisa menghalangi gerakanku selanjutnya. Pedang awan langit bersinar sekali lagi. Namun, kali ini, bukan tebasan surgawi, melainkan teknik 9 ketenangan es yang jauh lebih kuat. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan aura yang sangat dingin turun. Ekspresi Gao Tianyu berubah saat melihat ini. Itu sebenarnya adalah kekuatan suci tingkat surga. Pada saat ini, para penonton akhirnya mengerti bahwa ketika Zhuge Yuiwei mengalahkan Bai Xuanyuan, kekuatan es yang digunakannya tidak berasal dari tulang dewa es yang dalam, melainkan kekuatan dewa tingkat surgawi ini. Tunggu, tingkat kultivasi suster junior Zhuge. Dia sebenarnya adalah ahli alam materialisasi tingkat 9. Luar biasa. Bukankah dia baru 3 bulan berkultivasi? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Semua orang terkejut. Baru pada saat inilah Zhuge Yuiwei memperlihatkan kekuatannya. Ya Tuhan, bagaimana paman bela diri Ye Xuan mengajar murid-muridnya?
Bahkan jika dia menghabiskan semua harta surgawinya untuknya, dia seharusnya tidak bisa mencapai ini. Gelombang ketidakpercayaan melanda kerumunan. Bahkan Gongsun Souyue dan Tetua Tongtian terkejut, dan Mu Beichen bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan dengan tingkat bakatnya, ia membutuhkan kerja keras bertahun-tahun untuk menembus alam materialisasi tingkat ke-9. Tak lama kemudian, ia akhirnya mencapai alam hampa. Kemajuan kultivasi Zhuge Yuiwei tidak masuk akal. Ekspresi Gao Sun langsung berubah muram. Namun, ia kemudian tersenyum dingin lagi. Tingkat ke-9 dari alam materialisasi. Sungguh kartu truf tersembunyi yang bagus. Namun, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan Tianyu. Gao Tianyu sempat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkannya, tetapi ia segera menyesuaikan diri. Kemudian, lapisan merah menyilaukan menyelimuti tubuhnya, seiring dengan peningkatan level kultivasinya. Dengan mengorbankan esensi darahnya, ia telah meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-9 alam materialisasi. Lebih jauh lagi, ia telah mencapai titik di mana ia bisa disebut sebagai kultivator alam hampa setengah langkah. Ledakan. Pada saat ini, meja di samping Yuelun langsung berubah menjadi bubuk halus, dan mata indahnya dipenuhi amarah. Teknik rahasia yang membakar energi kehidupan. Ini teknik terlarang. Gao Sun benar-benar menggunakan cara yang tidak bermoral untuk memenangkan kompetisi Seven Peaks. Dalam hal aura setidaknya, tingkat kultivasinya telah menekan Zhuge Yuiwei. Akan tetapi, karena Gao Tianyu belum memahami kekuatan hukum, dia tidak berhasil menerobos ke alam hampa. Teknik terlarang. Melihat ini, Ye Xuan menyipitkan matanya. Ia tiba-tiba teringat bahwa memang ada teknik terlarang di Sekte Dewa Gurun Agung. Namun, karena teknik rahasia ini terlalu ekstrim, dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada fondasi kultivasi seseorang. Oleh karena itu, para petinggi Sekte Great Wilderness Divine telah mencapai konsensus bahwa mereka tidak akan pernah mengizinkan para pengikut dari berbagai puncak untuk mengolah teknik rahasia ini. Namun, konsensus tersebut hanyalah kesepakatan lisan antar kepala suku. Hal ini tidak secara tegas dilarang dalam Sekte Great Wilderness Divine. Dilihat dari ekspresi Gongsun Souyue, dia tampak tidak terlalu terpengaruh. Lagi pula, Gao Tianyu adalah putra Gao Sun. Jika Gao Sun tidak peduli dengan risikonya, mengapa mereka, sebagai orang luar, harus peduli? Bab 467 Kekuatan Tebasan Neraka. Teknik terlarang ini menarik. Tapi, teknik ini tidak memungkinkan seseorang untuk menjembatani celah alam dan menerobos. Ye Xuan dengan tenang menganalisis apa yang dilihatnya. Kamu masih tenang sekali. Apa kamu tidak khawatir sama sekali dengan muridmu? Sebagai guru, kamu benar-benar. Bukan dia, tapi Yuelun yang khawatir. Ye Xuan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Zhuge Yuiwei juga menyadari perubahan aura Gao Tianyu. Pedang awan langit, yang siap melepaskan tebasan surgawi, terhenti. Sepertinya kau ingin menentukan pemenangnya dengan satu gerakan. Zhuge Yuiwei memandang Gao Tianyu dan tersenyum. Dia tiba-tiba merasa bahwa tindakan Ye Xuan sebelum kompetisi Seven Peaks bersifat profetik. Jika dia mengandalkan kemampuan sebelumnya untuk menghadapi Gao Tianyu, dia akan kalah. Apakah guru mengajariku teknik tebasan neraka sebagai persiapan untuk situasi ini? Zhuge Yuiwei bergumam pada dirinya sendiri. Tak peduli teknik rahasia atau kekuatan suci apa yang kau gunakan, aku akan hancurkan semuanya. Begitu ia selesai berbicara, pedang awan langit mulai memancarkan cahaya merah darah yang aneh. Tulang es ilahinya yang dalam diaktifkan, dan kekuatan es yang dihasilkan oleh teknik 9 ketenangan es dilepaskan sepenuhnya. Aura dingin yang ekstrim, ditambah dengan energi darah yang aneh, bahkan dapat menembus jiwa seorang kultivator. Keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, dan sebuah retakan tiba-tiba muncul di langit yang berubah menjadi mulut berdarah besar, yang menelan dan menyemburkan kekuatan mengerikan yang tampaknya akan melahap segalanya. Segalanya menjadi sunyi senyap. Ekspresi Mu Beichen sangat serius, tinjunya sudah terkepal. Tatapannya tertuju pada sosok putih di langit, dan hatinya sudah bergejolak. Teknik pedang yang mengerikan. Kekuatan suci tingkat berapa ini? Pada saat yang sama, Gongsun Souyue, Penatua Tongtian, Gao Sun, dan Yuelun semuanya berdiri karena terkejut. Sebagai ahli alam penguasa mistik, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kekuatan suci ini. Energi darah yang memancar keluar dapat merusak apapun. Penghalang di sekeliling arena tampak seperti akan runtuh kapan saja. Tebasan neraka. Zhuge Yuiwei melayang di langit saat pedang langit awan berubah menjadi pedang yang seolah muncul dari kedalaman neraka itu sendiri. Lalu pedang itu turun ke arah Gao Tianyu. Mulut besar yang berdarah itu hendak menelan Gao Tianyu. Ekspresi Gao Tianyu berubah drastis saat melihat ini, dan tubuhnya gemetar. Meskipun tingkat kultivasinya sekarang lebih tinggi daripada milik wanita itu, ia merasa seolah-olah serangan ini adalah sabit malaikat maut, yang siap membawa jiwanya ke neraka. Itu adalah teknik pedang yang mengerikan dan tak tertandingi.
Dibandingkan dengan itu, teknik terlarangnya tidak ada apa-apanya. Tian Yu, cepat mengaku kalah. Gao Sun berteriak dengan ekspresi cemas. Ia tidak tahu bahwa Zhuge Yuiwei telah menguasai teknik pedang yang begitu mengerikan. Mengaku kalah. Apakah aku benar-benar akan kalah dari seorang kultivator yang baru berkultivasi selama 3 bulan? Seolah-olah Gao Tianyu tidak mendengar kata-kata Gao Sun. Ia mengangkat wajahnya yang sangat pucat dan menatap teknik tebasan neraka yang sedang menyerangnya. Dalam menghadapi kematian, wajah Gao Tianyu menjadi lebih bertekad. Tidak. Aku tidak akan pernah mengaku kalah. Aku ingin berdiri. Aku ingin bertarung. Gao Tianyu meraung ke langit. Pedang Azure di tangannya bersinar terang, memancarkan ki pedang yang dahsyat saat ia mengayunkannya ke arah tebasan neraka. Ledakan. Dua kekuatan yang sangat dahsyat bertabrakan dengan hebat, dan penghalang yang sudah penuh retakan itu tiba-tiba hancur. Pada saat itu, gelombang kejut menyebar ke segala arah dan menimbulkan kepanikan di antara kerumunan. Pada saat kritis, Gong Sun Souyue melambaikan lengan bajunya, dan gelombang kekuatan spiritual menyapu, langsung melarutkan gelombang kejut. Pada saat yang sama, Gao Sun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menembus langit. Ia dengan hati-hati menangkap Gao Tianyu yang terluka parah dan mengeluarkan pil penyembuh untuk diminumnya. Setelah sekian lama, Gao Tianyu membuka matanya dengan susah payah. Ia menatap wajah ayahnya yang sangat khawatir dan merasa bersalah. Ayah, maafkan aku. Aku tidak memenangkan pertandingan untuk puncak pedang tersembunyi. Mendengar itu, Gao Sun ingin menangis. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, dan ia tidak tahu harus menjawab apa. Tianyu, kamu benar-benar anak yang konyol. Hidupmu lebih berharga daripada kompetisi. Meskipun kamu kalah, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri betapa beraninya kamu tadi. Kau benar-benar putra yang baik dari keluarga Gao. Kerja bagus, Gao Sun menghiburnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa harga dirinya dan martabat puncak pedang tersembunyi tidak dapat dibandingkan dengan keselamatan putranya yang berharga. Lagi pula, alasan mengapa dia bertarung dengan Ye Xuan sampai sekarang hanyalah karena dendam antara kedua puncak. Ini adalah dendam antara dia dan Ye Xuan, jadi mengapa dia melibatkan generasi muda? Begitu menyadari hal ini, hati Gao Sun dipenuhi penyesalan. Seandainya dia tahu lebih awal, dia tidak akan menyeret anak-anak ini. Ia mengira kompetisi 7 puncak akan mengakhiri permusuhan ribuan tahun antara kedua puncak tersebut. Ia tidak menyangka akan hampir kehilangan putra kesayangannya. Gao Sun mengangkat kepalanya dan menatap Ye Xuan, ekspresinya memperlihatkan emosi rumit yang dirasakannya. Pada saat ini, Ye Xuan menjentikkan lengan bajunya dan berubah menjadi seberkas cahaya, juga tiba di arena. Melihat ekspresi Gao Sun yang rumit, Ye Xuan tiba-tiba mendapat ide. Ye Xuan segera mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Gao Sun. Kakak Gao, ramuan ini adalah pil penyembuh khusus dari puncak awan langit. Cepat dan suruh Tianyu meminumnya. Ketika Gao Sun melihat ini, ekspresinya membeku. Dia mengira Ye Xuan datang untuk mengejeknya, tetapi ternyata dia salah total. Kakak senior Gao, ini dendam antar pemimpin di puncak kita, dan juga masalah di antara kita. Kenapa kita harus melibatkan para junior? Jika kakak senior benar-benar tidak bisa melupakannya, aku akan menunggumu di puncak langit awan. Bab 468 Mekanisme Penghargaan Khusus. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan berbalik dan berjalan menuju Zhuge Yuiwei. Emosi Gao Sun sedang kacau balau. Dia tahu dalam hatinya bahwa keterbukaan pikiran Ye Xuan jauh melampaui dirinya. Dia sudah kalah. Selama 100 tahun, dia selalu ingin membuktikan bahwa puncak pedang tersembunyi lebih kuat daripada puncak awan langit, dan hanya 3 bulan yang lalu, semuanya tampak berjalan lancar. Namun, semua itu telah berubah sekarang. Ye Xuan bisa saja mengambil kesempatan untuk membalas dendam atas penghinaan yang dideritanya selama 100 tahun terakhir, tetapi pada akhirnya, ia memilih belas kasihan. Hahaha. Begitu dia memikirkan hal ini, Gao Sun tertawa terbahak-bahak karena sangat tercerahkan. Baru hari ini ia menyadari betapa konyolnya tindakannya. Permusuhan antara kedua puncak itu telah menjadi obsesinya. Namun, Ye Xuan sama sekali tidak terpengaruh oleh semua itu. Hahaha. Lucu sekali, obsesi 100 tahun itu sia-sia. Tianyu, minumlah pil pemulihan ini dan stabilkan lukamu. Jangan biarkan fondasi kultivasimu rusak. Setelah menyelesaikan simpul di hatinya, Gao Sun segera memberikan pil itu kepada Gao Tianyu. Setelah meminum pil itu, wajah pucat Gao Tianyu membaik seiring dengan stabilnya luka-lukanya. Di sisi lain arena, Zhuge Yuiwei juga melayang turun dari langit dengan wajah pucat. Meskipun tidak pingsan, ia terhuyung dan jatuh ke pelukan Ye Xuan. Meskipun kekuatan tebasan neraka itu sangat mengerikan, Zhuge Yuiwei belum sempat menguasainya. Oleh karena itu, ketika ia mengerahkan kekuatannya secara paksa, seluruh kekuatan spiritualnya terkuras. Ye Xuan dengan hati-hati membantunya berdiri dan mengeluarkan pil pemulihan.
Cepat minum pil ini. Sirkulasikan kekuatan obatnya ke seluruh tubuhmu untuk menyembuhkan lukamu. Suge Yuiwe mengangkat wajahnya yang pucat dan mengangguk patuh. Ia menelan pil itu dan segera duduk untuk memulihkan diri. Pertarungan itu benar-benar layak disebut final kompetisi Seven Peaks. Saling serang terakhir antara keduanya bisa dibilang menggemparkan. Untungnya, meskipun keduanya terluka, hal itu tidak memengaruhi fondasi kultivasi mereka. Gongsun Souyue juga menghampiri Suge Yuiwe dan Gao Tianyu sebentar, lalu mengangguk ke arah hakim. Melihat hal itu, sang hakim segera keluar. Dengan ini saya umumkan bahwa pemenang kompetisi 7 puncak abad ini adalah Suge Yuiwe dari Puncak Awan Langit. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan menjadi heboh dan mulai bersorak serempak. Ya Tuhan, Puncak Awan Langit sungguh mengagumkan. Ini benar-benar kasus seorang underdog yang bangkit. Jantungku hampir copot tadi. Di antara penonton yang tak terhitung jumlahnya, wajah Su Changhe dipenuhi dengan senyum bahagia saat dia berteriak keras tanpa mempedulikan bayangannya. Dari posisi terakhir ke pertama. Dalam 100 tahun terakhir, Puncak Yuntian telah menderita banyak sekali penghinaan. Kini, berkat kemenangan Suge Yuiwe, mereka akhirnya mendapatkan kembali kejayaan mereka. Hahaha. Kak Yuiwe keren banget. Sudah aku bilang dia bisa mengalahkan Gao Tianyu. Siapa lagi yang punya komentar sekarang? Aku ingin melihat siapa yang berani meremehkan puncak langit awan di masa depan. Wajah Su Changhe penuh dengan kebanggaan. Ekspresinya yang berlebihan sungguh menggelikan. Para petani di sekitar mereka tercengang. Apa kau juga murid puncak awan langit? Kenapa aku merasa kau lebih bersemangat daripada mereka? Sudut mulut Su Changhe berkedut mendengar itu. Ia memelototi kultivator itu. Kenapa kau peduli? Bagaimanapun, puncak langit awan memang yang paling mengagumkan. Cek, kau pikir kau murid ketua Yesuan? Kerumunan orang mengacungkan jari tengah pada Su Changhe sebagai tanda penghinaan. Sementara itu, di arena, wajah tua Gongsun Souyue menampakkan senyum puas. Tatapannya jatuh pada Yesuan sambil terkekeh. Selamat, adik muda Ye. Puncak awan langit adalah pemenang kompetisi 7 puncak. Hahaha, kita cuma beruntung. Yesuan tersenyum, tidak merasa terlalu bangga. Pada saat ini, Gongsun Souyue melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya mendarat di depan Yesuan, lalu menampakkan wujud sebuah cincin penyimpanan. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah hadiah untuk kompetisi. Meskipun ekspresi Yesuan tetap tenang, dia merasa gembira dalam hati saat memeriksa cincin penyimpanan itu. Benar saja, ada buah Dewa Dao Agung di dalamnya. Selain itu, ada juga banyak artefak sihir dan pil bermutu tinggi. Dari kelihatannya, Gongsun Souyue memang telah berinvestasi besar dalam kompetisi 7 puncak abad ini. Mungkin dia berpikir Bai Xuanyuan pasti akan memenangkan kompetisi tersebut. Tentu saja, meskipun Gongsun Souyue merasa sedikit menyesal, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya karena ini. Tepat saat Yesuan menyimpan cincin penyimpanannya, pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan pil penyembuhan khusus kepada muridnya dan seorang murid dari Sekte Dewa Gurun Agung, tuan rumah telah menerima hadiah kritis acak 10.000 kali lipat. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan pil kelas abadi, pil Dewa Jiwa Kuning, jumlah 10. Kenapa ada 10? Ding! Karena tuan rumah berhasil memicu 2 hadiah penting sekaligus, salah satunya menyertakan mekanisme hadiah khusus yang memberi tuan rumah sejumlah hadiah tambahan. Sistem yang ditingkatkan ini benar-benar berbeda, sangat mewah. Yesuan tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyangka akan ada peluang tertentu untuk memicu mekanisme hadiah khusus jika dia memberikan harta kepada muridnya dan murid sekte pada saat yang sama. Ini adalah skenario yang menguntungkan. Dia bisa mendapatkan poin plus dan hadiah sekaligus. Yesuan segera memeriksa pil Dewa Jiwa Kuning. Pil Dewa Jiwa Kuning. Pil tingkat keabadian. Ini adalah pil tingkat tertinggi yang diketahui hingga saat ini. Pil ini sangat efektif dalam memulihkan tubuh dan fondasi kultivasi seorang kultivator. Selama jiwa seorang kultivator belum sepenuhnya hilang, pil ini dapat menghidupkan kembali orang mati. Bab 469 Pujian. Wah, bukankah ini terlalu beruntung? Ketika Yesuan melihat deskripsi sistem tentang pil Dewa Jiwa Kuning, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Pil-pil ini bukan hanya pil abadi, tetapi juga bisa menghidupkan kembali orang mati. Kalau begitu, dengan 10 pil ini, bukankah dia punya 10 nyawa? Ini sungguh hebat. Secara keseluruhan, dalam kompetisi Seven Peaks ini, Yesuan bisa dibilang telah meraih banyak hal, dan itu sudah cukup membuatnya sangat gembira. Namun, ia tetap menampilkan penampilan yang tenang. Pada saat ini, Yuelun berjalan mendekat. Selamat, adik muda Ye. Kamu telah memimpin puncak awan langit melompat dari posisi terakhir ke posisi pertama. Perkataannya dipenuhi rasa iri. Singkatnya, tak seorang pun berani meremehkan puncak awan langit lagi.
Puncak ini bukan hanya terkait dengan Ye Xuan, melainkan juga Zhuge Yuiwei, yang kini dianggap sebagai yang terkuat di antara generasi muda di bawah alam void. Serangan pedang terakhirnya telah tertanam kuat dalam pikiran setiap orang. Saya hanya beruntung. Ye Xuan mengangguk ringan, rendah hati. Pada saat ini, Gongsun Souyue tersenyum dan berkata dengan suara lantang, semuanya, kompetisi 7 puncak ini telah berakhir. Para murid yang kalah jangan berkecil hati. Berkultivasilah lebih giat lagi untuk menebus dosa kalian di masa depan. Jalan menuju kultivasi itu panjang. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa mendapatkan peringkat bagus di kompetisi Seven Peaks berikutnya. Baik, Ketua Sekte, jawab semua orang serempak. Setelah Gongsun Souyue mengumumkan berakhirnya kompetisi, Ye Xuan beralih ke Zhuge Yuiwei, yang telah pulih sepenuhnya dari luka dalam setelah menyerap kekuatan obat pil. Zhuge Yuiwei perlahan mengangkat wajah pucatnya dan menatap lurus ke arah Ye Xuan, senyum cerah di wajahnya. Selama 3 bulan terakhir, Zhuge Yuiwei telah menanggung penghinaan di dalam hatinya dan berkultivasi dengan segenap kekuatannya sehingga dia dapat menebus martabat gurunya dan puncak awan langit. Melihat tatapan iri orang-orang di sekitarnya, Zhuge Yuiwei tidak merasa bangga. Ia tahu betul bahwa ia bisa sampai di tempatnya sekarang ini semua berkat gurunya. Gadis bodoh, kau melakukannya dengan baik kali ini. Aku bangga padamu. Ye Xuan menyentuh kepala Zhuge Yuiwei dengan tatapan lembut dan berkata dengan lembut. Ketika Zhuge Yuiwei mendengar itu, dia tersenyum begitu lebar hingga matanya berubah menjadi bulan sabit. Hal yang paling membahagiakan di dunia baginya adalah bisa mendapatkan persetujuan gurunya. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh yang agak kesepian berjalan mendekati mereka. Orang ini adalah Gao Sun. Ia menatap Ye Xuan dan Zhuge Yuiwei dengan ekspresi rumit. Setelah menarik napas dalam-dalam, Gao Sun membuka mulutnya dan berkata, "Selamat, saudara muda Ye, karena telah berhasil memimpin puncak awan langit menuju kemenangan. Kau menang." Begitu dia selesai berbicara, Gao Sun mengeluarkan artefak sihir tingkat bumi tingkat atas, yaitu seperangkat jarum terbang. Gao Sun segera menyerahkannya pada Ye Xuan. "Aku rela menerima kekalahanku. Set jarum terbang ini milikmu." Setelah memberinya jarum terbang, Gao Sun berbalik dan pergi. Bibir Ye Xuan melengkung membentuk senyum. Ia lalu menoleh ke Zhuge Yuiwei dan menyerahkan jarum terbang itu. "Gadis kecil, kalau bukan karenamu, aku tidak akan menang taruhan ini. Set jarum terbang ini milikmu." Saat Zhuge Yuiwei tertegun. "Guru, saya sudah punya pedang langit awan. Kenapa guru tidak menyimpannya untuk diri sendiri? Atau mungkin memberikannya kepada Xiyun?" Ye Xuan tersenyum dan melambaikan tangannya. "Jangan khawatir. Memiliki lebih banyak selalu lebih baik. Siapa tahu, mungkin akan berguna untukmu di masa depan." Xiyun sama sekali tidak membutuhkan artefak sihir. Teknik api neraka yang ia kembangkan adalah senjata terkuatnya. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei berhenti melawan dan mengambil jarum terbang itu. Bagaimanapun, itu adalah hadiah dari gurunya, jadi dia pasti akan menghargainya. Ketika orang banyak melihat ini, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Adegan itu sungguh penuh rasa iri, cemburu, dan kebencian. Ya Tuhan, bukankah Ketua Ye Xuan terlalu murah hati padanya? Itu jarum terbang tingkat bumi kelas atas. Kenapa aku tidak punya guru sebaik dia? Jangan bicara lagi. Membandingkan diri kita dengannya sungguh menyebalkan. Hati setiap orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa iri. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bukan murid puncak awan langit, dan banyak dari mereka bahkan bukan murid 7 puncak. Mereka hanyalah kultivator sekte luar biasa. Di antara kerumunan, mata Xiao Feng tertuju pada sosok menawan Zhuge Yuiwei, yang saat itu menjadi pusat perhatian. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dia pernah menjadi pusat perhatian ketika bergabung dengan sekte Great Wilderness Divine, sementara sekte itu ditinggalkan begitu saja. Namun, keadaan telah berbalik sekarang. Tak seorang pun peduli padanya. Bagaimana ini bisa terjadi hanya dalam 3 bulan? Selain Xiao Feng, Li Suer juga menundukkan kepalanya, wajahnya penuh kekecewaan. Dia juga ingin menjadi seperti Zhuge Yuiwei dan menikmati perhatian semua orang di arena. Mereka jelas berasal dari desa yang sama, tetapi nasib mereka benar-benar berbeda. Mungkin mulai hari ini, dia dan Zhuge Yuiwei akan berada di 2 dunia yang benar-benar berbeda. Bab 470 debu telah mengendap. Selamat, rekan Daois Ye Xuan. Hahaha. Pada saat ini, Penatua Tongtian juga datang untuk menyambutnya dengan senyuman. Aku tak menyangka akan mendapat kehormatan melihat teknik pedang yang begitu dahsyat di Sekte Dewa Gurun Agung. Perjalanan ini sungguh berharga. Kamu punya mata yang jeli terhadap bakat, dan muridmu akan menjadi ahli terkenal cepat atau lambat. Ye Xuan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Karena kompetisi 7 puncak telah berakhir, aku harus kembali ke Sekte Dewa Gunung Surgawi. Jika rekan Daois Ye sedang luang, kau boleh mengunjungi sekte kami kapan saja.
Aku pasti akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Penatua Tongtian sengaja ingin membuat Ye Xuan marah. Meskipun Ye Xuan masih muda, Penatua Tongtian tetap mengaguminya. Terlebih lagi, di matanya, potensi Ye Xuan jauh lebih besar daripada Zhuge Yuiwei. Hanya butuh 100 tahun baginya untuk menembus alam dewa mistik. Ini adalah teman yang layak dijalin, terutama di masa kacau saat ini, saat para binatang buas dari Gunung Dewa Kuno tengah menyerang. Sekte dan kekaisaran di benua timur kemungkinan besar akan mengalami pembaptisan kekacauan besar lainnya. Oleh karena itu, berteman dengan sekutu yang kuat adalah suatu keharusan. Rekan Daois Tongtian, saya rasa kita sudah cocok. Saya pasti akan mengunjungi Anda lagi nanti. Hahaha, baguslah. Aku akan kembali dulu. Aku akan menunggu kedatanganmu di Sekte Dewa Gunung Surgawi. Penatua Tongtian tersenyum dan pergi bersama Mu Beichen. Sebelum Mu Beichen pergi, dia menatap Ye Xuan dan Zhuge Yuiwei dengan sedikit enggan. Hingga saat ini, dia masih tenggelam dalam serangan pedang Zhuge Yuiwei yang menggetarkan bumi. Ye Xuan berbalik dan berkata kepada Zhuge Yuiwei setelah mereka berdua pergi, kita juga harus kembali. Zhuge Yuiwei mengangguk patuh, lalu mengikuti di belakang Ye Xuan saat mereka meninggalkan arena. Ya Tuhan, Suster Yuiwei, kau sungguh luar biasa tadi. Mataku hampir terbutakan oleh kecemerlanganmu. Aku sudah memutuskan. Selain ketua Ye Xuan, kau akan menjadi idola keduaku. Mulai sekarang, aku akan mengikuti Suster Yuiwei dan menjalani hidup yang baik. Jika kau pergi ke timur, aku pasti tidak akan pergi ke barat. Su Changhe berlari dengan ekspresi puas di wajahnya. Jika seseorang yang tidak tahu melihat adegan ini, mereka akan mengira bahwa dia telah memenangkan kompetisi Seven Peaks. Mulut Ye Xuan berkedut saat melihat ini, dan dia memelototi Su Changhe. Tidak bisakah kau bersikap lebih bermartabat? Kalau terus begini, bagaimana ayahmu bisa tenang membiarkanmu mengambil alih keluarga Su? Apakah ayahmu memintamu datang ke puncak langit awan untuk menjadi pemandu sorak? Su Changhe segera menundukkan kepalanya karena malu. Dia tentu tahu bahwa ayahnya telah mengirimnya ke puncak awan langit untuk menghubungi Ye Xuan dan meredakan keluhan mereka sebelumnya. Yang lebih penting, tujuannya adalah agar dia dapat memperluas wawasannya dan merasakan kekuatan tanah suci yang unggul. Tentu saja, Su Changhe juga telah mengamati dengan saksama seluruh kompetisi Seven Peaks, itulah sebabnya dia menyadari bahwa ada banyak orang seusianya yang lebih kuat dan lebih berbakat daripadanya. Bakatnya cukup untuk bertahan di Kekaisaran Ilahi Yang Li, dan hanya itu saja. Karena itu, ia tahu kesombongannya sebelumnya lahir dari ketidaktahuan. Kepala suku Ye Xuan, aku mengerti maksudmu. Aku pasti akan berkultivasi dengan baik di masa depan dan pasti tidak akan mengecewakan ayah. Su Changhe mengangkat kepalanya dan berkata dengan tekad setelah memikirkannya. Dibandingkan sebelumnya, Su Changhe memang sudah banyak berubah. Ia tidak lagi sombong dan angkuh seperti dulu. Terlebih lagi, Su Changhe memiliki satu sifat baik, yaitu dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Mendengar ini, Ye Xuan mengangguk lega. Dia telah lama menebak niat Su Tiansheng, yaitu menggunakan pengalaman ini untuk sepenuhnya memperbaiki gaya hidup dan sikap hedonistik Su Changhe. Syukurlah, Su Cheng masih bisa diselamatkan, dan sejauh ini, pengalaman itu telah membuatnya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tentu saja, Su Tiansheng mungkin juga punya harapan lain. Selain memungkinkan putranya memiliki lebih banyak kontak dengan Ye Xuan, akan lebih baik jika putranya bisa menjadi murid Ye Xuan. Faktanya, situasi seperti itu tidak jarang terjadi di Sekte Great Wilderness Divine. Keturunan langsung dari keluarga-keluarga besar yang memiliki koneksi dengan ketujuh puncak pada dasarnya adalah murid-murid para pemimpin puncak tersebut. Hubungan semacam itu lebih menguntungkan bagi transaksi antara kedua belah pihak. Ye Xuan punya ide yang sama, tapi belum saatnya menerima murid baru. Bagaimanapun, Su Changhe masih harus menempuh jalan panjang sebelum Ye Xuan mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai murid. Baiklah. Kompetisinya sudah selesai, ayo kita kembali, kata Ye Xuan ringan, lalu berbalik dan pergi. Sudah waktunya baginya untuk mengurus masalah lain. Misalnya, retakan di kedalaman Gunung Suci kuno, yang dipenuhi kekuatan gelap yang aneh, dan makam kuno yang tersembunyi di sana. Siapa sebenarnya yang meninggalkan ini? Apakah kura-kura hitam yang membawa peti mati besar yang disebutkan Su Changhe sebelumnya? Setelah beberapa saat, mereka kembali ke puncak Cloud Sky. Suasana yang awalnya ramai langsung berubah tenang. Setelah periode waktu ini, istana di hutan persik puncak langit awan hampir selesai. Setelah kembali ke puncak awan langit, Su Changhe segera berlari ke hutan persik untuk mengawasi pekerjaan. Adapun Feng Xiyun, saat dia kembali ke puncak awan langit, dia berkata bahwa dia kelelahan dan kembali beristirahat. Ye Xuan tahu bahwa gadis ini mungkin tertekan oleh penampilan kakak perempuannya dan ingin segera menyerap kekuatan tulang berharga di tubuhnya sesegera mungkin. Barulah ia bisa mengejar Zhuge Yuiwei. Bab 471 Buah Ilahi Bawaan Kekacauan.
Setelah kembali ke kamarnya, Yesuan memilah harta yang diperolehnya dari kompetisi 7 puncak. Ini termasuk buah suci Dao Agung yang telah dinantikannya. Yesuan menatap Zhuge Yuiwe sambil tersenyum. Muridku yang berharga, kau telah menembus alam materialisasi tingkat ke-9. Kau dapat menggunakan kekuatan buah ilahi ini untuk memahami kekuatan hukum. Mungkin tidak lama lagi kau akan mencapai alam hampa. Yesuan sama sekali tidak ragu. Ia segera meletakkan buah Dewa Dao Agung di tangan Zhuge Yuiwe dan berkata, bagaimanapun, kaulah yang memenangkan kehormatan ini untuk puncak langit awan, jadi itu seharusnya menjadi milikmu. Mendengar ini, Zhuge Yuiwe menatap buah dewa di tangannya dengan kaget. Gurunya benar-benar memberinya harta yang sangat berharga. Alasan dia ingin memenangkan kompetisi 7 puncak adalah karena dia yakin Yesuan tertarik pada buah dewa Dao Agung. Itulah sebabnya dia berusaha keras. Namun, sekarang dia malah memberikannya padanya. Apa yang sedang terjadi? Tentu, saat ini dia terjebak di alam materialisasi tingkat ke-9 untuk sementara waktu, tetapi dia tahu seiring berjalannya waktu, dia akan mampu memahami kekuatan hukum dan menerobos ke alam hampa. Kalau begitu, apakah Yesuan memberikannya padanya untuk menghemat waktunya? Hati Zhuge Yuiwe dipenuhi rasa syukur, tetapi dia juga bimbang. Setelah berpikir sejenak, Zhuge Yuiwe menyerahkan buah dewa itu kembali dengan ekspresi penuh tekad. Guru, Yuiwe tidak bisa menerima buah dewa ini. Saya khawatir saya tidak akan mampu membalas kebaikan guru seumur hidup saya. Lagi pula, buah suci ini adalah sesuatu yang ingin saya perjuangkan dan berikan kepada Anda. Guru, Anda sudah menjadi ahli alam penguasa mistik. Jika Anda menyempurnakannya, Anda akan dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan untuk saya. Zhuge Yuiwe menggelengkan kepalanya dengan kuat. Meskipun menyempurnakan buah Dewa Dao Agung akan membantunya mencapai alam hampa, buah itu juga berguna bagi gurunya. Mustahil baginya untuk begitu egois hingga menggunakannya untuk dirinya sendiri. Yesuan merasa terhibur sekaligus terhibur oleh hal ini. Muridnya sungguh berbakti. Namun, jika dia tidak mengambilnya, dia tidak akan mendapatkan hadiah dari sistem. Namun, tatapan Yesuan kemudian melembut lagi. Pukul 22.53. Meskipun efek buah dewa ini hebat, itu tidak terlalu berguna bagiku. Yesuan sengaja memasang wajah tegas dan berkata dengan serius, aku sudah membuat keputusanku sendiri, dan aku tidak akan menariknya kembali. Apa kau akan melanggar kata-kataku? Ketika Zhuge Yuiwe melihat ini, dia panik. Dia belum pernah melihat gurunya dengan ekspresi setegas itu sejak dia memasuki puncak awan langit. Namun, tatapan Yesuan kemudian melembut lagi. Meskipun efek buah dewa ini hebat, itu tidak terlalu berguna bagiku. Gadis kecil, aku punya harapan besar padamu. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatanmu, kau bisa menjadi perwakilan sejati puncak langit awan dan menyebarkan ketenarannya ke seluruh dunia. Jangan mengecewakanku, Yuiwe. Perkataan Yesuan jelas efektif, karena Zhuge Yuiwe menangis sejadi-jadinya. Dia sudah sangat puas dengan prestasinya saat ini, tetapi gurunya masih memiliki harapan besar padanya. Jika dia tidak mengambil buah itu, dia pasti akan membuat gurunya sedih. Setelah ragu-ragu cukup lama, Zhuge Yuiwe menerima buah dewa itu sambil berlinang air mata. Jangan khawatir, guru. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Melihat gadis ini akhirnya menerima buah dewa, Yesuan menghela napas lega dalam hati. Ia benar-benar harus mengurangi dramanya kali ini. Yesuan melambai pada Zhuge Yuiwe. Kalau begitu, sebaiknya kau kembali dan beristirahatlah dengan baik. Setelah kondisi tubuhmu benar-benar stabil, kau bisa menyerap buah suci ini dan mencoba menerobos ke alam hampa. Zhuge Yuiwe mengangguk patuh lalu pergi sambil memegang buah dewa di tangannya, wajahnya penuh keengganan. Saat Zhuge Yuiwe pergi, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan muridnya artefak sihir tingkat bumi tingkat atas, 1 set jarum terbang, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 10.000 kali lipat secara acak. Selamat! Tuan rumah telah mendapatkan artefak sihir tingkat dewa, jarum torrential per blossom. Ding! Karena tuan rumah telah memberikan buah dewa Dao Agung kepada muridnya, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 10.000 kali lipat secara acak. Selamat! Tuan rumah telah memperoleh buah dewa kekacauan bawaan. Sialan! 2 pengganda hadiah 10.000 kali lipat. Aku untung besar kali ini. Melihat ini, Yesuan sangat gembira. Sistem yang ditingkatkan ini adalah yang terbaik yang pernah ada. Dia tidak menyangka bahwa setelah pedang awan langit, dia akan mendapatkan artefak sihir tingkat dewa lainnya. Kemudian, mata Yesuan tertuju pada buah dewa kekacauan bawaan. Buah itu dibentuk oleh energi spiritual paling murni di dunia, dan kualitasnya setara dengan harta karun abadi. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah buah itu tidak mengandung energi abadi. Tentu saja, jika dia dapat memurnikan energi murni di dalamnya, dia mungkin dapat menerobos ke alam tertinggi.
Begitu seorang kultivator berhasil mencapai alam tertinggi, selama jiwanya belum hancur, mereka dapat langsung pulih dari cedera serius apapun, bahkan jika mereka kehilangan lengan atau kaki. Sebenarnya, mereka tidak jauh berbeda dengan para ahli alam kesatuan dari benua Tianyuan. Namun, yang satu berasal dari alam bawah, sementara yang lain berasal dari alam tengah. Tingkat energi. Kedua pesawat itu berbeda, jadi wajar saja jika ada beberapa perbedaan. Bab 472 Invasi Binatang Buas. Namun, Yesuan tidak ingin segera memasuki alam tertinggi. Karena dia telah memahami niat karma di benua Tianyuan, meskipun niat itu telah disempurnakan secara paksa oleh sistem selama perjalanannya melalui lorong alam, masih ada sedikit niat itu yang tersisa di tubuhnya. Dia punya firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa suatu perubahan besar akan terjadi. Jarum torrential perblossom ini cukup bagus, tapi sayang sekali aku tidak membutuhkannya saat ini. Yesuan bermain dengan jarum itu sebentar, lalu menaruhnya di dalam cincin penyimpanannya. Jarum torrential perblossom ini persis sama dengan senjata rahasia Sekte Tang di kehidupan sebelumnya. Setelah digunakan, jarum ini akan mengabaikan penghalang atau artefak apapun. Tidak hanya itu, jika mereka berhasil mencapai meridian target, mereka akan menghancurkannya. Jarum-jarum ini paling baik digunakan untuk menahan para kultivator dan monster bertubuh fisik kuat. Tentu saja, dia masih harus menguji kekuatannya. Dalam beberapa hari berikutnya, puncak Cloud Sky kembali ke keadaan tenang seperti biasanya. Zhuge Yuiwei sedang berkultivasi dalam pengasingan, sementara Feng Xiyun tinggal di kamarnya untuk memurnikan kekuatan tulang berharganya. Su Changhe terus mengawasi pembangunan istana di hutan persik. Pada suatu hari, Yesuan meninggalkan puncak awan langit untuk menghadiri pertemuan dengan kepala suku lainnya. Di aula pertemuan, Gongsun Souyue duduk di tempatnya dengan ekspresi serius. Setiap kali matanya tertuju pada surat di tangannya, alisnya semakin berkerut. "Kakak Gongsun, apa yang terjadi? Kenapa kau memanggil kami terburu-buru?" Gao Sun bingung dengan situasi ini. Sejak hari itu, Gao Sun bisa dibilang telah mengalami perubahan besar. Ia tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan menjadi lebih ramah. Ketika para tetua lainnya menyadari perubahan itu, mereka awalnya terkejut. Namun, mereka tahu bahwa itu semua karena Yesuan. Mendengar ini, Gongsun Souyue mendongak dan menatap para tetua. Ekspresinya serius. "Saya menerima berita penting hari ini. Tengah malam tadi, banyak keturunan binatang purba muncul di benua timur. Menurut laporan, keturunan binatang purba ini tampaknya sedang memperebutkan harta karun tertentu. Pertempuran dahsyat terjadi di antara mereka, menyebabkan seluruh benua timur jatuh ke dalam kekacauan. Pertempuran antar keturunan binatang purba telah menyebar hingga ke pinggiran kota Qingyang. Banyak desa di benua timur telah hancur." Begitu dia selesai berbicara, suasana langsung berubah berat. "Sialan, keturunan binatang purba ini terlalu brutal. Mereka berani membantai begitu banyak manusia." Yuelun sangat marah mendengar ini. Reaksi para tetua lainnya hampir sama. Pada saat yang sama, semua orang penasaran dengan harta karun yang akan menyebabkan begitu banyak keturunan binatang purba memperebutkannya. Gongsun Souyue menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Saya tidak tahu persis situasinya, tetapi seorang kultivator pernah melihat seekor burung api raksasa terbang di langit, meninggalkan lautan api yang tak berujung di belakangnya. Tubuhnya sangat besar dan ia bergerak sangat cepat. Spesies binatang purba yang sesuai dengan karakteristik tersebut kemungkinan besar adalah burung pipit dewa pemakan surga yang legendaris." "Apa? Itu burung pipit dewa pemakan surga?" Pada saat itu, semua orang terdiam. Burung pipit dewa pemakan surga tidak hanya memiliki api yang sangat kuat, tetapi juga dapat melahap semua makhluk hidup. Ia adalah spesies binatang purba yang sangat kuat. Lebih lanjut, menurut catatan kuno, burung pipit dewa pemakan surga sangat brutal. Saat lapar, ia bahkan melahap puluhan ribu manusia. Kekuatannya pasti sama, atau bahkan lebih kuat, daripada ahli alam penguasa mistik tingkat puncak. Mungkin ia bahkan telah mencapai alam tertinggi. Namun, ketika terakhir kali muncul, Ketua Tianxuan muncul untuk menyelamatkannya dan mengusirnya ke pegunungan Dewa Kuno. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali muncul. Kini, 100 tahun setelah kematian Ketua Tianxuan, burung pipit dewa pemakan surga itu muncul kembali. Mendengar ini, mata Yesuan berbinar. 100 tahun yang lalu, kepala Tianxuan memang telah menceritakan kepadanya tentang asal-usul burung pipit dewa pemakan surga. Konon, spesies binatang purba ini sangat mengerikan. Meskipun saat itu ia hanya seorang ahli alam penguasa mistik tingkat puncak, ia memiliki kekuatan yang menyaingi ahli alam tertinggi tahap awal. Yang terpenting, burung pipit dewa pemakan surga itu sangat cepat, dan memiliki tingkat kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Ia akan memilih untuk melarikan diri jika berada dalam bahaya, itulah sebabnya Tianxuan tidak dapat membunuhnya saat itu. Lalu, apa usulan kakak senior Gongsun?
Gongsun Souyue mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi berat, kemunculan burung pipit surgawi telah menyebabkan masalah besar bagi benua timur, terutama di wilayah Sekte Ilahi Belantara Besar. Saat itu, Ketua Tian Xuan berhasil mengusir burung pipit Dewa Pemakan Langit sendirian dan memaksanya mundur. Meskipun dia telah meninggal, kita sebagai juniornya harus mengikuti jejaknya. Kita pasti bisa menghentikan invasi binatang buas ke pegunungan Dewa Kuno. Bagaimana perasaan kalian semua tentang ini? Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat dan bersemangat, terutama ketika mengingat pertempuran saat itu. Gao Sun bahkan tertawa terbahak-bahak dan berkata, kita harus mewarisi warisan para pendahulu kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Kepala suku Tian Xuan bisa melakukannya saat itu, jadi kita pasti bisa melakukannya juga. Di sampingnya, Liang Dahai juga tertawa terbahak-bahak. Untuk pertama kalinya, ia tidak berdebat dengan Gao Sun. Kita akan mencabut semua bulu burung pipit Dewa Pemakan Surga itu. Yuelun terkekeh mendengarnya, lalu berkata, selama kakak senior Gongsun memberi perintah, semua orang di Sekte Dewa Gurun Besar akan segera bertindak. Bab 473 berangkat. Mendengar ini, Gongsun Souyue mengangguk lega. Sekte Dewa Gurun Agung bersatu. Tentu, ada beberapa konflik antar puncak, tetapi di saat-saat kritis, semua orang akan bersatu untuk melawan musuh mereka. Tiba-tiba, tatapan Gongsun Souyue tertuju pada Ye Xuan yang berdiri tak jauh darinya. Ia terkejut mendapati Ye Xuan terdiam. Bagaimana menurutmu, adik muda Ye? Tanya Gongsun Souyue. Ye Xuan tercengang. Dia telah menghadiri banyak pertemuan, tetapi ini adalah pertama kalinya Gongsun Souyue mengambil inisiatif untuk meminta pendapatnya. Tampaknya statusnya benar-benar berubah dalam 3 bulan terakhir. Ye Xuan tersenyum. Karena kakak senior Gongsun sudah membuat keputusan, maka aku akan mematuhinya. Ngomong-ngomong, burung pipit Dewa Pemakan Surga dan puncak langit awanku terikat oleh takdir. Aku sendiri yang akan menyelesaikan apa yang dimulai guruku saat itu. Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka menatap Ye Xuan dengan kekaguman. Mereka tentu tahu betapa mengerikannya burung pipit Dewa Pemakan Surga itu, tetapi meski begitu, mereka tidak merasakan sedikit pun rasa takut dari Ye Xuan. Namun, bahkan hingga hari ini, mereka masih belum yakin akan kekuatan Ye Xuan yang sebenarnya. Setelah menerima balasan Ye Xuan, Gongsun Souyue merasa jauh lebih tenang. Bagus sekali. Itulah jawaban yang ingin ku dengar, Gongsun Souyue tertawa dan berkata dengan suara yang jelas. Sesuai dengan pengaturan yang biasa, kalian masing-masing akan bertindak untuk mengejar burung pipit Dewa Pemakan Surga. Kalian harus ingat bahwa burung pipit Dewa Pemakan Surga itu sangat menakutkan. Kecuali kalian tidak punya pilihan lain, jangan ambil risiko. Kalian harus segera menghubungi yang lain dan bergabung untuk memusnahkannya. Sekte Dewa Gurun Agung bukan satu-satunya sekte yang berpartisipasi dalam operasi ini. Tanah suci teratas Kekaisaran Dewa Yang Li juga termasuk. Begitu mereka melihat sinyal yang ditentukan, mereka akan segera bergegas. Dengan begitu banyak ahli yang bekerja sama, kita pasti bisa membunuh burung pipit Dewa Pemakan Surga. Baik, Ketua Sekte, kata semua pemimpin serempak. Kalian bisa kembali dan bersiap. Lalu semua orang meninggalkan aula pertemuan. Ekspresi Ye Xuan sedikit berubah. Saat Yuelun menyadarinya, rasa ingin tahunya menguasai dirinya. Adik muda Ye, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tidak ada, Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sedang memikirkan sesuatu tadi, tapi aku belum punya petunjuk apapun. Kapan kakak senior akan berangkat? Seharusnya besok. Tapi, aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum berangkat. Kapan kamu berencana berangkat? Tanya Yuelun sambil tersenyum. Sekarang, Ye Xuan berpikir sejenak sebelum berkata. Bukankah itu agak terburu-buru? Aku punya firasat aneh bahwa akan ada perubahan besar dalam waktu dekat, jadi lebih baik menyelesaikan masalah burung pipit Dewa Pemakan Surga sesegera mungkin. Kakak senior Yuelun, kalau tidak ada yang penting, aku akan kembali ke puncak Yuntian dulu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan menjentikkan lengan bajunya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju puncak Cloud Sky. Perubahan besar. Yuelun bingung dengan kata-kata Ye Xuan. Namun, ada satu hal yang Ye Xuan katakan dengan benar, yaitu masalah ini sebaiknya diselesaikan sesegera mungkin, sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Saat Ye Xuan kembali ke puncak awan langit, dia langsung memanggil Feng Xiyun dan Su Changhe. Zhuge Yuiwei sedang dalam momen kritis untuk menerobos, jadi Ye Xuan tidak mengganggunya. Guru, apa yang terjadi? Feng Xiyun bertanya dengan ragu. Feng Xiyun menyadari kepergian Ye Xuan ke aula pertemuan. Melihat ekspresi seriusnya saat kembali, ia tahu sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Ye Xuan terdiam sejenak, lalu berkata, Xiyun, aku mungkin harus meninggalkan sekte untuk sementara waktu, dan kakak perempuanmu masih dalam masa kritis untuk menerobos. Untuk saat ini,
kaulah yang akan bertanggung jawab atas semua urusan di puncak langit awan. Apakah Anda bisa? Ah! Feng Xiyun tercengang ketika mendengar ini. Setelah tersadar, ia buru-buru bertanya, "Guru, apa yang akan Anda lakukan di luar sana? Kapan Anda akan kembali? Ini hanya masalah kecil. Aku akan kembali setelah selesai, jadi jangan khawatir." Ye Xuan terkekeh, lalu tatapannya tertuju pada Su Changhe. "Nak, apa kau tidak mau ikut aku jalan-jalan? Kali ini, aku akan mengajakmu jalan-jalan keliling dunia." Ketika Su Changhe mendengar ini, dia awalnya tertegun, lalu matanya dipenuhi kegembiraan. "Ya Tuhan, apa aku tidak salah dengar? Ketua Ye Xuan ingin membawaku bersamanya ke dunia luar. Ya Tuhan, akhirnya tiba saatnya. Aku sudah nyaman dengan tempatku selama sebulan terakhir, tapi aku mulai merindukan rasanya bertingkah keren." Tentu saja, meskipun Su Changhe dalam hati sangat gembira, dia tetap memasang wajah datar dan berlari ke Ye Xuan seperti pengikut yang patuh. Setelah itu, dia menatap Feng Xiyun dengan ekspresi bangga. "Kak Xiyun, aku mau pergi melihat dunia. Kamu bisa tinggal di puncak awan langit." "Enyahlah." Mendengar ini, Feng Xiyun memutar matanya dengan kesal. "Bukankah guru terlalu bias? Dia tidak membawa muridnya sendiri, tapi malah antek ini. Apa gunanya ada orang ini di dekatmu? Dia tidak kuat, dan suka membuat masalah di mana-mana. Bukankah dia hanya menyebalkan?" Memikirkan hal ini, dia cemberut. Tentu saja, dia tahu bahwa gurunya mempunyai alasan untuk melakukan hal ini, jadi dia tidak menyuarakan ketidakpuasannya. "Hahaha, kamu boleh iri di sini. Aku pergi dulu, sampai jumpa." Su Changhe dengan tegas mengabaikan tatapan mata Feng Xiyun dan mengikuti Ye Xuan menuruni gunung. Dengan ketua Ye Xuan sebagai pendukungnya, siapa yang berani macam-macam dengannya? Dia akan berdiri tegak. Mereka berdua meninggalkan puncak awan langit dan langsung menuju kota Qingyang. Su Changhe sangat gembira sepanjang perjalanan. Ia tak kuasa menahan diri untuk bersiul setiap kali melihat seorang wanita cantik. Wajahnya seperti penjahat yang telah meraih kesuksesan. Seolah-olah dia berkata kepada para wanita cantik itu, "Lihat aku. Aku punya pendukung yang luar biasa." Bab 474 Situasi Suram. Siang harinya, Ye Xuan akhirnya tiba di kota Qingyang bersama Su Changhe. Apakah ini benar-benar kota Qingyang? Ketua Ye Xuan, apakah kita datang ke tempat yang salah? Su Changhe tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Kota Qingyang di depannya tampak sangat berbeda dari apa yang diingatnya. Kota Qingyang yang dulu makmur kini dipenuhi pengungsi yang tak terhitung jumlahnya. Lubang-lubang besar telah dilubangi di tembok-tembok kota yang keras, dan jalanan dipenuhi api. Pengungsi yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah dan meratap. Rasanya seperti neraka di bumi. Ini, apa yang terjadi? Su Changhe panik saat melihat ini dan segera berlari ke arah kediaman keluarga Su. Ye Xuan tidak menghentikannya dan mengikutinya. "Ayah, Ibu." Begitu Su Changhe kembali ke kediaman keluarga Su, dia langsung berlari menuju aula utama dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Tuan muda." Ketika para pelayan keluarga Su melihat Su Changhe kembali, mereka langsung menjadi gugup dan ingin menghentikannya. Namun, Su Changhe bergerak terlalu cepat dan hampir mencapai aula. Tepat pada saat itu, sesosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di pintu. "Salam, Kepala Ye Xuan." Melihat itu semua orang segera membungkuk hormat. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah melihat Ye Xuan sebelumnya, Su Changhe telah menyebarkan potret Ye Xuan ke seluruh keluarga Su, menuntut agar setiap pelayan mengingat penampilan Ye Xuan dan tidak menyinggung perasaannya. Apakah Tuan Su ada?" Ketika para pelayan mendengar ini, mereka langsung menjadi bingung. Beberapa waktu lalu, kepala keluarga membawa para ahli keluarga ke pegunungan Dewa Kuno untuk membantu para pengungsi, dan dia belum kembali. Mendengar ini, Ye Xuan mengerutkan kening. Ia baru saja menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa situasi umum di kota Qingyang. Saat itu, kota Qingyang sedang dilanda perang. Kota itu porak-poranda, dan jalanan dipenuhi pengungsi yang tak terhitung jumlahnya. Di saat kritis seperti ini, Su Tiansheng malah membawa para ahli dari keluarganya untuk membantu para pengungsi di pegunungan Dewa Kuno. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, adalah hal yang wajar bagi Su Tiansheng, sebagai kepala keluarga besar di kota Qingyang, untuk membantu. Apakah ketua Ye Xuan mencari Tuan Su untuk sesuatu yang khusus? Seseorang yang tampaknya adalah pemimpin para pelayan itu melangkah maju dan bertanya dengan gugup. Ye Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. "Bukan apa-apa. Aku cuma mampir waktu lagi di jalan." Pada saat itu, Su Changhe berjalan keluar dari aula utama. Raut wajahnya yang cemas telah kembali normal. Baru saja dia mengetahui dari ibunya bahwa ayahnya memang telah membawa para ahli keluarga ke pegunungan Dewa Kuno. Setelah mengetahui orang tuanya selamat, Su Changhe menghela napas lega, lalu menatap Ye Xuan. "Kepala suku Ye Xuan,
ayahku saat ini sedang berada di pegunungan Dewa Kuno, jadi beliau tidak bisa menyambutmu secara langsung. Apakah kita akan ke sana selanjutnya? Su Changhe tidak tahu mengapa Ye Xuan meninggalkan sekte itu sebelumnya, tetapi begitu dia melihat situasi kota Qingyang dan mendengarnya dari ibunya, dia sekarang punya dugaan. Bagaimanapun, kota Qingyang telah dilanda bencana dan seluruh kota dilalap api perang. Kediaman keluarga Su berada di kota Qingyang, jadi wajar saja mereka tak luput. Mungkin ketua Ye Xuan telah mempertimbangkan hal ini, dan itulah sebabnya ia membawa Su Changhe bersamanya. Saat ini, beberapa ratus mil jauhnya dari kota Qingyang, ada banyak sekali binatang buas yang membantai semua yang ada di sekitarnya. Keluarga-keluarga besar di kota Qingyang telah mengumpulkan banyak kultivator untuk bertarung sampai mati melawan binatang-binatang buas ini. Kota Qingyang juga dilanda kekacauan. Seiring bertambahnya jumlah pengungsi di kota, frekuensi pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan pun meningkat. Jika hal ini terus berlanjut, kota akan terjerumus ke dalam kekacauan bahkan sebelum binatang buas itu mampu menembus pertahanan kota. Melihat ini, Ye Xuan menyipitkan matanya. Tidak perlu terburu-buru. Ikuti aku. Kita akan melihat-lihat di luar kota. Meskipun ada banyak pengungsi di kota, para prajurit dari kediaman penguasa kota masih menekan mereka. Tidak akan ada insiden besar untuk sementara waktu. Namun, sebagai perbandingan, situasi di luar kota tidak baik. Gelombang binatang buas yang mengamuk bergerak maju menuju kota Qingyang, dan para kultivator dari berbagai tanah suci teratas di Kekaisaran Suci Yangli juga telah muncul. Salah satunya adalah sesepuh dari sekte Jade Lake Divine, Situmo. Tentu saja, ada juga banyak wajah asing yang belum pernah dilihat Ye Xuan sebelumnya. Su Changhe cepat-cepat mengangguk dan mengikuti dari dekat di belakang Ye Xuan. Ye Xuan dan Su Changhe melintasi jalan-jalan yang dilanda perang dan keluar dari kota Qingyang. Su Changhe terkejut saat melihat daratan yang tampaknya bermandikan api. Sial, apa penyebabnya? Pada saat itu, banyak petani telah berkumpul di atas tembok kota dan melihat ke kejauhan. Kalian sudah dengar. Tadi malam, beberapa ahli dari keluarga Xia bertemu dengan keturunan binatang purba yang sangat menakutkan dalam perjalanan mereka ke pegunungan Dewa Kuno. Konon, itu adalah binatang dari alam penguasa mistik. Aku juga mendengarnya. Aku diberitahu bahwa keluarga Xia kehilangan ratusan orang karena ini. Bukan hanya itu, tapi monster itu sepertinya sedang menuju ke arah Green Sky Ridge. Keluarga Lin dan keluarga Xia sudah mengirim banyak pengintai untuk melacak monster itu. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi di luar sana sekarang? Sekarang setelah harta surgawi muncul, keturunan binatang purba dari pegunungan Dewa Purba menyebabkan kekacauan di mana-mana. Seluruh benua timur sedang kacau. Aku tidak tahu berapa lama kota Qingyang bisa bertahan. Kita harus membuat rencana. Mendengar ini, Ye Xuan merenungkan masalah ini, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Dari kelihatannya, situasinya bahkan lebih serius daripada yang ia duga. Ia datang untuk memburu burung pipit dewa pemakan surga. Dia mengira bahwa dia akan bisa mendapatkan sejumlah informasi dari kota Qingyang, tetapi dia tidak menyangka bahwa para pembudidaya itu tidak akan tahu keberadaannya. Kemungkinan besar mereka yang telah melihatnya telah binasa di tangannya. Su Changhe melihat perubahan ekspresi Ye Xuan dan memilih tetap diam, tidak berani mengganggunya. Tiba-tiba, Su Changhe melihat sekeliling dan melihat wajah yang dikenalnya. Oh, bukankah ini Tuan Muda Xia yang terkenal? Sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu? Bagaimana bisa kau jadi begitu berantakan? Bab 475 bertemu Charlotte lagi. Sudut mulut Su Changhe sedikit melengkung saat tatapannya tertuju pada seseorang di kejauhan. Orang ini adalah Charlotte, musuh bebuyutan Su Changhe. Namun, Charlotte saat ini tampak sangat berantakan. Pakaiannya yang semula mewah kini compang camping. Sangat jelas bahwa ia baru saja kembali dari pegunungan Dewa Kuno. Aura di dalam tubuhnya kacau balau. Bagaimana mungkin Su Changhe melewatkan kesempatan langka seperti itu? Dia tidak pernah melupakan tatapan mengejek Charlotte saat dia dipukuli oleh Ye Xuan. Charlotte tentu saja memperhatikan Su Changhe juga, dan wajahnya pun menjadi semakin pucat. Su Changhe, apa maksudmu? Apa kau ingin melawanku? Jangan bercanda, ya. Dengan kondisimu saat ini, aku bisa mengalahkan 100 orang, oke. Berhentilah bersikap sombong dan semacamnya. Su Changhe, kamu. Charlotte sangat marah ketika melihat ekspresi Su Changhe yang meremehkan. Namun, tepat ketika ia hendak bergerak, ia tiba-tiba menyadari ada sosok lain di belakang Su Changhe. Charlotte langsung menjadi bingung. Kenapa? Bagaimana mungkin itu dia? Sosok berjubah putih itu telah terpatri kuat di benak Charlotte. Sosok ini adalah sosok mengerikan yang hampir menghancurkan seluruh keluarga Xia. Lagi pula, Ye Xuan pernah berkata sebelumnya bahwa ia pasti akan datang ke kota Qingyang di masa depan. Ia sempat mengira Ye Xuan hanya bercanda, tetapi ternyata ia muncul di hadapannya saat ini juga. Tuan Muda.
Ketika para kultivator keluarga Xia di belakang Charlotte melihat ini, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka segera mengingatkan Charlotte untuk tidak gegabah dan tidak melawan Su Changhe. Mereka telah lama menerima berita bahwa keluarga Su telah bergabung dengan Sekte Great Wilderness Divine dan kini memiliki puncak Cloud Sky sebagai dukungan mereka. Secara keseluruhan, di kota Qingyang, kekuatan keluarga Su telah melampaui keluarga Xia. Jika Charlotte masih memilih melawan Su Changhe sekarang, bukankah dia akan mencari masalah? Su Changhe secara alami menyadari perubahan ekspresi mereka dan segera berbalik. Ketika melihat Ye Xuan datang, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Hehe, kalau kamu berani, kemarilah. Bukankah kamu selalu sangat arogan? Aku akan merugikan diriku sendiri dengan menggunakan satu tangan untuk menghajarmu. Sekarang ketua Ye Xuan sudah di belakangnya, bukankah ini saat terbaik untuk pamer? Tidak ada cara lain. Mustahil untuk tetap bersikap rendah hati dengan orang sebesar itu di sisiku. Kalau begitu, kenapa menyembunyikan aura sombong tuan muda ini? Hehe, kalau kamu berani, kemarilah. Sombong sekali, ya. Memangnya kenapa kalau aku memberimu cacat satu tangan? Aku akan menggantungmu dan menghajarmu dengan satu tangan hari ini, kata Su Changhe dengan arogan. Su Changhe, jangan pergi terlalu jauh. Charlotte sangat marah, dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Para kultivator keluarga Xia juga marah, tetapi mereka menahan diri. Hahaha, Tuan Muda Su benar-benar pandai bercanda. Kita bukan tandingan Tuan Muda Su. Baru beberapa hari, tapi Tuan Muda Su sudah banyak berubah. Kau jadi lebih tampan dan ramah, dan kekuatanmu luar biasa. Xia Hai, salah satu pengawal Charlotte, tertawa sambil menyanjung Su Changhe. Su Changhe dengan gembira menikmati pujian itu. Ya Tuhan, sudah lama sekali aku tidak merasakan sensasi berakting keren. Sungguh, itu yang terbaik. Karena kalian sudah sadar akan posisi kalian, urusan hari ini cukup sampai di sini. Aku tidak akan membahas ini denganmu, kata Su Changhe dengan serius. Melihat ekspresi arogan Su Changhe, Charlotte sangat marah hingga hampir muntah darah. Namun, ketika teringat keberadaan Ye Xuan, ia terpaksa menahan amarahnya. Aku akan mengaku kalah untuk saat ini. Xia Hai, ayo kembali. Charlotte melotot ke arah Su Changhe dan hendak berbalik dan pergi. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memanggil. Mendengar ini, ekspresi Charlotte berubah. Ia sangat familiar dengan suara ini. Ia satu-satunya orang yang tak ingin ia sakiti. Benar saja, Ye Xuan lah yang berbalik dengan ekspresi acuh tak acuh dan perlahan berjalan ke arah mereka. Charlotte dan para pembudidaya keluarga Xia gemetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Kamu, ketua Ye Xuan. Suara Charlotte bergetar saat ia memanggil. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan bagaimana ia akan menderita. Namun, yang mengejutkannya adalah tidak ada permusuhan di mata Ye Xuan. Apakah kalian semua baru saja kembali dari pegunungan Dewa Kuno? Charlotte begitu ketakutan hingga tak bisa menjawab. Namun, Xia Hai, yang berada di sampingnya, tetap tenang. Ia segera tersenyum dan berkata, Salam, Ketua Ye Xuan. Kami memang baru saja kembali dari wilayah terluar pegunungan Dewa Purba. Apakah Ketua Ye Xuan punya pertanyaan untuk kami? Bagus sekali. Ye Xuan mengangguk, lalu bertanya, bagaimana situasi terkini di pegunungan Dewa Kuno dan di luar kota? Apakah kalian menemukan jejak burung pipit dewa pemakan surga? Surga melahap burung pipit dewa. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung menarik perhatian semua orang. Pada saat inilah para penggarap di tembok kota teringat bahwa lelaki tampan berpakaian putih ini adalah sosok mengerikan yang telah membunuh kera kuno itu dengan satu pedang. Sekte Ilahi Gurun Besar, Puncak Awan Langit, Ye Xuan. Mengapa dia muncul di kota Qingyang? Ekspresi para penonton tiba-tiba berubah. Mereka baru saja mengobrol dengan antusias, sehingga mereka tidak menyadari kehadiran Ye Xuan. Beberapa dari mereka berkeringat dingin dan hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Untungnya, tak satu pun dari mereka yang mengoceh omong kosong tentang Sekte Dewa Gurun Agung. Jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi ahli ini, mereka mungkin akan sangat menderita. Ye Xuan terkenal di seluruh Kekaisaran Suci Yangli karena telah membunuh kera kuno dan mengalahkan 3 tetua Sekte Dewa Abadi. Bab 476 tidak tahu malu itu tidak selalu buruk. Pada saat ini, para kultivator keluarga Xia sangat bingung. Hanya Xia Hai yang mampu tetap tenang dan menjawab, Kepala Ye Xuan, para ahli dari keluarga Xia kami telah menyelidiki area di luar kota dan pinggiran pegunungan Dewa Kuno selama beberapa hari, tetapi kami gagal menemukan jejak burung pipit dewa pemakan surga. Namun, kami bertemu banyak keturunan binatang purba selama masa ini, yang semuanya sangat kuat. Keluarga Xia kami membayar mahal dalam pertempuran ini. Saat ini, api perang telah menyebar kemana-mana di luar kota Qingyang. Semua keluarga besar dan tanah suci tingkat atas dari Kekaisaran Ilahi Yangli telah bergabung untuk melawan keturunan binatang purba.
Kami diberitahu bahwa seseorang melihat jejak burung pipit surgawi yang melahap surga di utara pegunungan. Burung itu sedang mengejar ribuan pengungsi, yang kemungkinan besar semuanya sudah mati. Setelah itu, ia menghilang sepenuhnya, tetapi diperkirakan kemungkinan besar ia telah memasuki pegunungan Dewa Kuno. Mendengar ini, Ye Xuan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka semuanya akan berakhir begitu merepotkan. Jika burung pipit surgawi pemakan surga memasuki pegunungan surgawi purba, akan sulit dilacak. Lagi pula, gunung-gunung suci kuno itu luas dan tak berbatas. Selama dia bersembunyi di suatu tempat acak, kemungkinan besar tidak akan ada seorang pun yang dapat menemukannya. Meski begitu, Ye Xuan memiliki intuisi yang tidak dapat dijelaskan bahwa itu akan muncul lagi. Lagi pula, setiap keturunan binatang purba mengincar harta surgawi. Selama kura-kura hitam yang membawa peti mati besar itu muncul, burung pipit dewa pemakan surga pasti ada di dekatnya. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Ye Xuan tidak mempersulit keluarga Xia. Meskipun keluarga Xia memang pernah menyinggung Ye Xuan sebelumnya, mereka tidak menjadi ancaman baginya, jadi tidak masalah untuk menunjukkan kemurahan hati. Bagaimanapun juga, Ye Xuan bukanlah seseorang yang akan membunuh orang lain begitu saja. Ayo pergi. Ye Xuan berkata kepada Su Changhe, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke arah pegunungan Dewa Kuno. Su Changhe menatap Charlotte dengan ekspresi puas, lalu cepat-cepat mengikuti Ye Xuan. Melihat mereka berdua pergi, Charlotte tidak dapat menahan diri untuk tidak memukulkan tinjunya ke tembok kota karena marah. Benar-benar menjijikkan. Bukankah orang ini juga pernah menyinggung Ye Xuan sebelumnya? Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, jadi bagaimana dia bisa berhubungan baik dengannya? Dengan keluarga Su yang menumpang pada Cloud Sky Peak, keluarga Xia hanya bisa duduk dan menonton tanpa daya. Di sisi lain, Xia Hai sepertinya teringat sesuatu. Ia pertama-tama menatap tuan mudanya, lalu menatap Su Changhe yang pergi. Ia menghela napas dalam-dalam. Tuan muda, Su Changhe bukanlah seorang jenius yang tak tertandingi, tapi ada satu hal tentangnya yang membuatku terkesan, yaitu sifatnya yang tak tahu malu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Apa sebenarnya maksudnya? Paman Xia, apa yang kamu bicarakan? Charlotte tercengang. Namun, untuk mengetahui apa yang terjadi, dia tetap tenang dan meminta petunjuk. Jarang sekali melihat tuan mudanya meminta nasihat dengan begitu rendah hati, jadi Xia Hai hanya bisa mengangguk puas. Jangan tertipu oleh kesombongan Su Changhe. Dia sebenarnya sangat pintar. Begitu dia tahu bahwa ketua Ye Xuan bukanlah seseorang yang bisa disinggungnya, dia langsung mengakui kesalahannya dan membuang harga dirinya. Seperti kata pepatah, seorang pria tahu kapan harus mengalah dan kapan harus mengalah. Ini bukan sesuatu yang perlu dipermalukan. Jika melakukannya dapat membawa manfaat tak terbatas bagi keluarga, itu akan membawa kehormatan bagi para leluhur. Kudengar begitu Su Changhe menyinggung ketua Ye Xuan, dia langsung berlutut tanpa ragu dan bahkan mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi anak berbakti. Mungkin di mata tuan muda, perilaku Su Changhe sangat tidak pantas. Namun, orang seperti dia seringkali mencapai hal-hal yang tak terbayangkan. Begitu dia selesai berbicara, semua orang sampai pada kesadaran yang sama. Mulut Charlotte tak dapat menahan diri untuk berkedut. Ya Tuhan, aku tidak menyangka akan kalah darinya dengan cara seperti ini. Petik 1. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan berlutut dan bersumpah untuk berbakti juga. Saat memikirkan hal ini, ekspresi Charlotte berubah sangat jelek. Akan tetapi, ia harus mengakui bahwa ia tidak dapat dibandingkan dengan Su Changhe dalam hal karakter, atau setidaknya sifat tidak tahu malu. Tunggu. Kalau begitu, apakah itu berarti ketua Ye Xuan menyukai anak berbakti? Charlotte tiba-tiba menyadari hal yang sangat penting. Faktanya, dia telah mendengar semua tentang pencapaian Su Changhe selama kurun waktu tersebut. Konon, setelah kembali ke kediaman keluarga Su, ia mengalami perubahan besar. Ia sangat berbakti kepada orang tua dan para tetua, dan menjadi lebih rendah hati terhadap orang lain. Ia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Jika memang begitu, mengapa dia tidak bisa melakukan hal yang sama? Bab 477b Xuantian. Asal dia tampil cukup baik, mungkin suatu hari ketua Ye Xuan akan menganggapnya menyenangkan dipandang. Charlotte juga tidak ingin mendapatkan keuntungan besar. Tidak masalah selama dia bisa menyelesaikan dendam mereka sebelumnya. Memikirkan hal ini, Charlotte segera mengambil keputusan. Oke, mulai sekarang, aku akan jadi anak yang berbakti. Begitu dia selesai berbicara, Charlotte berbalik dan menuju ke arah kediaman keluarga Xia. Orang-orang di sekitar mereka tercengang. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Apakah tuan muda keluarga Xia benar-benar akan menjadi anak yang berbakti? Hahaha, ya Tuhan, ini sungguh tak masuk akal. Tuan muda benar-benar akan menjadi anak yang berbakti. Xia Hai, yang berada di sampingnya, juga terkejut. Namun, ia juga senang dengan perkembangan ini. Apapun hasilnya nanti, ini adalah awal yang sangat baik.
Seseorang harus mengakui bahwa Ye Xuan memiliki pengaruh besar di kota Qingyang. Ketiga tuan muda hedonis kota Qingyang takut pada Ye Xuan. Yang satu adalah Su Changhe, yang satu lagi adalah Charlotte dan yang terakhir adalah Lindong. Xia Hai memandang ke arah pegunungan Dewa Kuno dengan senyum puas di wajahnya. Saya harap tuan muda benar-benar berubah menjadi lebih baik di masa depan. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana keluarga Xia akan bertahan di masa depan. Setelah itu, Xia Hai mengikuti Charlotte dan pergi. Dalam dunia mistik, garis keturunan sangatlah penting, sehingga dalam keadaan normal, hanya keturunan langsung yang boleh mewarisi keluarga. Dengan kata lain, sebagai tuan muda tertua di keluarga Xia, Charlotte adalah satu-satunya pewaris langsung. Jika Charlotte gagal memenuhi harapan di masa mendatang, keluarga Xia kemungkinan akan menurun atau bahkan musnah. Sebagai anggota keluarga Xia, Xia Hai tentu saja tidak tega melihat keluarganya mengalami nasib seperti itu. Itulah sebabnya dia berusaha sekuat tenaga untuk mendorong Charlotte ke arah yang benar sekarang. Meskipun efeknya menjanjikan, dia tidak yakin berapa lama Charlotte dapat bertahan. Di luar kota Qingyang, daratan masih dilalap api. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba turun dari langit. Mereka memandangi mayat-mayat yang berserakan dan api yang membakar mereka. Kenapa tiba-tiba baunya seperti daging panggang? Su Changhe menatap tubuh hangus di bawah dan tiba-tiba mendapat ide bodoh. Mendengar ini, mulut Ye Xuan berkedut, dan dia menamparnya. Anak ini minta dipukul. Setelah menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang salah, Su Changhe segera menutup mulutnya, takut akan merusak citranya di mata Ye Xuan. Kemudian, ia mengikuti di belakang Ye Xuan dan tidak berani berbicara lagi. Ye Xuan dengan hati-hati mencari di area itu untuk sementara waktu, dan kemudian menemukan tulang aneh di antara mayat beberapa binatang. Kepala Ye Xuan, apa yang kamu pegang? Dari sudut pandang Su Changhe, tidak ada yang istimewa dari tulang ini. Bahkan tulang itu pun bukan tulang yang berharga. Tulang binatang buas, kata Ye Xuan dengan serius. Mulut Su Changhe berkedut saat mendengar itu. Siapa yang tidak tahu kalau ini tulang binatang buas? Dari pola pada tulangnya, jelas itu milik unicorn. Ye Xuan dengan hati-hati mengamati tulang unicorn di tangannya, dan kemudian matanya tertuju pada sesuatu yang tidak jauh. Tepat pada saat itu, tanah mulai bergetar pelan. Energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas. Ada keributan di depan. Ayo kita ke sana dan lihat. Ye Xuan menyimpan tulang unicorn itu dan berubah menjadi seberkas cahaya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di puncak gunung. Dari sudut pandang mereka, mereka dapat melihat dengan jelas sekelompok petani sedang mengelilingi binatang singa berbintik hitam. Ye Xuan menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Binatang singa berbintik hitam itu sekuat kultivator alam hampa. Bahkan jika para kultivator muda ini bekerja sama, akan tetap sulit untuk menghadapinya. Namun, Ye Xuan juga menemukan bahwa ada beberapa tetua di antara para kultivator yang belum bergerak. Para tetua ini setidaknya adalah kultivator alam surga. Dilihat dari penampilannya, para kultivator ini berasal dari keluarga besar, itulah sebabnya mereka memiliki wali yang kuat. Kepala suku Ye Xuan, lihat, para kultivator ini tidak berpakaian seperti anggota kekaisaran ilahi yang kita. Mereka lebih mirip kultivator dari kekaisaran ilahi Haihan di utara. Pengetahuan dan ketajaman mata Su Changhe sangat berguna di saat-saat seperti ini. Kekaisaran surgawi Haihan. Ye Xuan menyipitkan matanya. Kekaisaran Haihan terletak di utara benua timur. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Pada saat ini, di kaki gunung, seorang tetua kerajaan mistik tiba-tiba menyipitkan matanya. Dengan indera spiritualnya, ia dapat merasakan aura yang sangat samar di sekitarnya. Kata lelaki tua itu kepada lelaki muda di depannya. Keponakan, kita harus menyambut tamu kita. Mendengar ini, mata Bei Xuantian berkedip dan dia segera memperhatikan Ye Xuan dan Su Changhe di puncak gunung. Sebagai pangeran kedua dari kerajaan suci Haihan, ia tumbuh di istana kekaisaran dan menikmati status yang sangat dihormati. Namun, karena ia adalah pangeran kedua, ia tidak berhak mewarisi tahta. Akibatnya, kepribadiannya menjadi sangat tidak ramah, dan ia paling benci jika orang lain memandang rendah dirinya. Siapa yang berani memata-mataiku dari puncak gunung? Cepat turun ke sini dan minta maaf. Mendengar ini, Ye Xuan terkekeh. Lalu, ia memberi isyarat kepada Su Changhe dengan tatapannya. Cara terbaik menghadapi anak yang hedonis adalah dengan memanfaatkan mantan anak hedonis itu untuk menghadapinya. Su Changhe tentu saja memahami niat Ye Xuan, jadi dia menyeringai. Ini adalah kesempatan yang diberikan Ye Xuan kepadanya untuk pamer, jadi dia harus melakukan yang terbaik. Lihat saja aku. Su Changhe menatap Bei Xuantian dengan senyum jahat di wajahnya. Bab 478 Waktu Pelajaran. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia berani membentak kita meskipun ketua Ye Xuan ada di sini. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Su Changhe melangkah maju sambil tersenyum meremehkan.
Dasar anak desa, dari mana asalmu? Beraninya kau bersikap begitu sombong di depanku. Bei Suantian tak dapat menahan diri untuk mengangkat pedangnya saat dia melihat ekspresi menghina Su Changhe. Kalau saja mereka berada di wilayah kekuasaan Dewa Haihan, siapapun yang berbicara tidak sopan kepadanya pasti akan dieksekusi. Sejak dia masih muda, selain kakak laki-lakinya, tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong di depannya. Kamu benar-benar sombong. Akulah pangeran kedua dari kerajaan suci Haihan, Bei Suantian. Ketahuilah tempatmu, wahai rakyat jelata. Siapkah kau mati? Dia mengira Su Changhe akan ketakutan setelah dia mengungkapkan identitasnya. Namun, yang membuat Bei Suantian bingung, Su Changhe malah tertawa terbahak-bahak. Hehe. Kupikir dia pangeran bangsawan, tapi ternyata dia pangeran kedua dari Kekaisaran Ilahi Haihan. Hanya pangeran kedua. Bahkan putra mahkota pun tak berani bicara seperti itu saat mengunjungi Kekaisaran Ilahi Yangli. Singkirkan kesombonganmu. Ini bukan wilayah Kekaisaran Ilahi Haihan, kata Su Changhe sambil tersenyum dingin. Awalnya, ia terkejut mengetahui bahwa Bei Suantian adalah seorang pangeran. Namun, setelah mengetahui bahwa Bei Suantian hanyalah pangeran kedua, ia langsung merasa lega. Sekalipun Bei Suantian adalah pangeran kedua dari Kekaisaran Suci Haihan, dia tidak mungkin bersikap begitu sombong di wilayah kekaisaran lain. Suantian, jangan marah begitu. Kami di sini mewakili Kekaisaran Ilahi Haihan untuk mencari aliansi pernikahan. Jangan terlibat konflik dengan keluarga-keluarga besar Kekaisaran Ilahi Yangli. Pria tua berjubah hitam itu mengingatkannya, tetapi matanya tertuju pada sosok putih di belakang Su Changhe. Dia memiliki intuisi yang tidak dapat dijelaskan bahwa kekuatan orang ini sangat mengerikan. Bagi seorang ahli alam penguasa mistik yang merasa seperti ini, itu hanya bisa berarti bahwa kekuatan pihak lain jauh melampaui dirinya. Meskipun pemuda berpakaian putih itu hanya berdiri di puncak gunung, auranya aneh dan menyesakan. Tetua berjubah hitam itu sangat terkejut. Apakah para ahli dari Kekaisaran Ilahi Yangli begitu menakutkan? Bagaimana mungkin wali seorang putra bangsawan bisa begitu berkuasa? Mendengar ini, Bei Suantian menahan amarah di hatinya dan berkata dengan tatapan dingin. Baiklah, aku akan mengingatmu. Jika kau punya nyali, sebutkan namamu. Hehe. Kau mengaku sebagai pangeran kedua dari Kekaisaran Ilahi Haihan, tapi bukankah kau hanya pengecut? Tuan muda ini tidak akan pernah mengganti namanya. Namanya Su Changhe. Bei Suantian tak kuasa menahan diri setelah mendengar Su Changhe menyebutnya pengecut. Matanya dipenuhi amarah saat pedang di tangannya melepaskan ki pedang tajam. Kekuatan mengerikan seorang ahli alam materialisasi tingkat 8 meletus. Ia hendak menyerang Su Changhe. Pada saat ini, niat pedang yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur melesat ke langit dan langsung terkunci padanya. Pada saat itu, tubuh Bei Suantian tiba-tiba bergetar, dan tatapan matanya tiba-tiba menjadi lesu. Dalam beberapa detik itu, dia merasa seperti telah jatuh ke dalam neraka. Ketika ia tersadar, tubuhnya gemetar tak terkendali dan wajahnya menjadi sangat pucat. Pedang di tangannya jatuh berdentang ke tanah. Masih gemetar, dia melirik sosok putih yang berdiri di belakang Su Changhe. Pemuda berjubah putih itu tampak acuh tak acuh. Namun, seluruh situasi tampak berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, Bei Suantian akhirnya mengerti mengapa Su Changhe berani bersikap begitu sombong. Seorang ahli alam penguasa mistik tingkat puncak. Mata lelaki tua berjubah hitam itu menyipit. Tubuh Bei Suantian semakin gemetar saat mendengar ini. Apa? Orang itu? Orang itu ternyata adalah ahli alam penguasa mistik tingkat puncak. Mereka baru saja tiba di wilayah Kekaisaran Ilahi Yangli, dan entah bagaimana sudah bertemu dengan seorang ahli alam penguasa mistik tingkat puncak. Apakah ahli seperti itu begitu umum di Kekaisaran Ilahi Yangli? Mata Bei Suantian dipenuhi ketidakpercayaan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Alasan mengapa dia tidak khawatir mengenai keselamatannya dalam perjalanan ke sini adalah karena kehadiran sesepuh berjubah hitam, Bei Moyan. Akan tetapi, bahkan Bei Moyan pun tampak ketakutan di wajahnya. Bei Suantian bukan orang bodoh, tentu saja dia bisa memahami situasinya. Pakar di puncak gunung itu jelas bukan sosok yang bisa ia ganggu. Ayahnya benar. Ada banyak ahli di Kekaisaran Ilahi Yangli, itulah sebabnya dia secara khusus diperintahkan untuk bersikap rendah hati ketika pergi ke wilayah Kekaisaran Ilahi Yangli. Dia tidak terlalu memikirkan nasihat ayahnya, tetapi tampaknya ketidaktahuannya telah kembali menghantuinya. Paman Moyan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bei Suantian bertanya dengan gugup. Dia menyerang Su Changhe karena dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Terlebih lagi, dia juga merasakan jejak niat membunuh dalam niat pedangnya. Masalah ini jelas tidak mudah diselesaikan. Mendengar ini, Bei Moyan menatap Bei Suantian tanpa daya, agak kecewa. Anak ini terlalu impulsif. Akan tetapi, sekarang situasi sudah menjadi seperti ini, dia harus membuang harga dirinya. Bei Moyan tersenyum lebar saat berbicara kepada Ye Xuan, saya Pangeran Bei Moyan.
Bagaimana saya harus memanggil Anda? Anda berasal dari sekte mana? Namun, setelah Bei Moyan mengatakan ini, dia tidak menerima tanggapan apapun. Ketika Bei Xuantian melihat ini, dia sedikit tidak senang. Meskipun para ahli di kerajaan Dewa Yang Li kuat, mereka tidak perlu bersikap kasar, bukan? Namun, karena kekuatan pihak lain yang mengerikan, mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan di permukaan. Begitu saja, suasananya menjadi aneh dan canggung. Tiba-tiba, sebuah kereta giok emas muncul. Itu kereta keluarga kerajaan dinasti Dewa Yang Li. Su Changhe terkejut melihat itu. Sebagai murid dari keluarga besar Kekaisaran Ilahi Yang Li, ia tentu saja familiar dengan kereta-kereta keluarga kerajaan. Kereta-kereta itu pun mudah dikenali karena memiliki lambang keluarga kerajaan. Dulu, saat Feng Xiyun melarikan diri dari istana, kereta yang ditumpanginya mirip. Berkat lambang pada kereta itu pula Feng Xiyun dapat bepergian tanpa halangan dan tidak menemui bahaya besar apapun. Tak lama kemudian, kereta mewah itu tiba di depan Bei Xuantian dan yang lainnya. Seorang pria tampan berpakaian mewah keluar dari kereta. Bab 479 Putra Mahkota ada di sini. Lalu bagaimana? Ye Xuan menyipitkan matanya dan menatap pemuda itu dalam-dalam. Tubuh pria itu dipenuhi dengan energi takdir yang terikat dengan nasib kerajaan Dewa Yang Li. Dari sini, identitas pihak lain mudah ditentukan. Putra Mahkota Kekaisaran Ilahi Yang Li, iya. Segalanya mulai menarik. Bibir Ye Xuan melengkung membentuk senyum, tetapi dia tidak berniat turun. Dia agak penasaran bagaimana Su Changhe akan menangani situasi tersebut. Melihat kemunculan Putra Mahkota Kekaisaran Ilahi Yang Li, mata Bei Xuantian dan Bei Moyan berbinar. Sepertinya ada kemungkinan untuk menyelesaikan situasi canggung ini sekarang. Ye Xuan bisa saja menargetkan mereka, tapi dia tidak mungkin menargetkan Putra Mahkota Kekaisaran Ilahi Yang Li, kan? Terlebih lagi, dengan kemunculan Sang Putra Mahkota, sebagai seorang kultivator kerajaan suci Yang Li, bukankah seharusnya orang ini setidaknya menunjukkan semacam reaksi? Namun, Bei Moyan kecewa karena Ye Xuan masih diam saja. Ia tetap setenang biasanya. Saat Su Changhe melihat Putra Mahkota Kerajaan Surgawi Yang Li, Feng Wenyu muncul, dia langsung menjadi gugup. Ya ampun, kenapa Putra Mahkota datang sendiri ke sini? Jangan bilang orang-orang ini saling kenal. Su Changhe melirik Ye Xuan sekilas. Melihat ekspresi tenang Ye Xuan, ia menghela napas lega. Untungnya, bos besar ada di sisinya. Kalau tidak, dia pasti sudah mengompol di celana saat itu juga. Hehe, aku nggak ngangka suatu hari nanti aku bisa sok keren di depan Putra Mahkota. Seru banget, nih. Begitu Feng Wenyu turun dari kereta, ia merasa suasananya kurang tepat. Ia buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap puncak gunung. Siapa orang itu? Aku tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya. Pada saat ini, ahli di belakang Feng Wenyu buru-buru memperingatkannya dengan ekspresi serius. Yang mulia, ahli itu sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Benua Timur sedang bergejolak sekarang, jadi semua ahli dari Tanah Suci teratas telah muncul. Mungkin ahli ini salah satunya. Feng Wenyu mengangguk. Meskipun ia adalah putra mahkota kerajaan suci Yang Li, statusnya hanya berkuasa di dunia sekuler. Dibandingkan dengan tanah-tanah suci teratas yang telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Kekaisaran Suci Yang Li hanyalah kekuatan kecil yang baru berdiri selama beberapa ribu tahun. Jika tanah suci teratas menghendaki, mereka dapat mengubah kekaisaran yang berkuasa kapan saja. Sebagai putra mahkota, Feng Wenyu tentu sangat jelas tentang ini. Karena itulah ia tidak sesombong murid-murid lain dari keluarga besar. Sebaliknya, ia sangat rendah hati. Melihat Bei Moyan, Feng Wenyu berkata dengan sangat sopan, "Salam, Pangeran Moyan. Lama tak jumpa. Tadi aku menerima laporan dari seorang pengintai yang memberitahuku bahwa kalian berdua telah memasuki wilayah kekaisaran. Ayahku memerintahkanku untuk datang menyambut kalian berdua. Namun, tampaknya kamu mengalami beberapa masalah." Pada saat itu, Feng Wenyu melirik Su Changhe dari kejauhan. Ia telah menghubungkan dua hal. "Ah, kami telah merepotkan Yang Mulia. Kami tidak mengalami masalah apapun, tetapi setelah tiba di sini, kami secara tidak sengaja menyinggung Tuan Muda ini. Karena Yang Mulia sudah di sini, saya harap Yang Mulia bisa memberikan beberapa kata-kata baik untuk kami dan melihat apakah Tuan Muda ini bisa memaafkan kami atas kecerobohan kami tadi," kata Bei Moyan dengan rendah hati. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa Su Changhe adalah orang yang telah menindas mereka. Mulut Su Changhe berkedut saat mendengar ini. Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Kemampuan orang jahat untuk memanfaatkannya sungguh tak tertandingi. Kalau bukan karena ketua Ye Xuan, dia pasti sudah mati di bawah pedang Bei Xuantian. Hehe, orang-orang ini sungguh munafik. Merekalah yang memulai konflik, tetapi kini mereka berperan sebagai korban. Feng Wenyu mengangkat kepalanya dan menatap Su Changhe. Dia yakin bahwa dia tidak mempunyai kesan sama sekali terhadap Su Changhe. Meski begitu,
ia bertanya dengan sangat sopan, bolehkah saya tahu nama Anda, rekan Daois? Anda berasal dari tanah suci mana? Su Changhe segera terbatuk dan meniru ekspresi tenang Ye Xuan. Qing Yang. Su Changhe. Qing Yang. Su Changhe. Mendengar ini, mata Feng Wenyu membeku. Ia sepertinya teringat bahwa orang ini adalah putra keluarga Su yang hedonistik di kota Qing Yang. Jika demikian halnya, masalah ini akan mudah ditangani. Jika Su Changhe benar-benar berasal dari tanah suci yang kuat, masalah ini akan jauh lebih sulit untuk ditangani. Namun, itu hanya anggota keluarga besar. Mustahil mereka akan mengabaikan kata-katanya, kan? Jadi, ini Tuan Muda Su. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kedua teman saya mungkin telah berbuat salah dan secara tidak sengaja menyinggung Tuan Muda Su. Saya harap Tuan Muda Su dapat memaafkan kesalahan mereka demi saya, kata Feng Wenyu dengan sangat sopan. Gayanya selalu menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekerasan. Lagi pula, jika masalah bisa diselesaikan secara lisan, tidak ada alasan untuk menggunakan kekerasan. Bahkan sang putra mahkota pun datang untuk memohon atas nama mereka, jadi Su Changhe terjebak dalam posisi yang sulit. Lagi pula, dia juga anggota keluarga besar di Kekaisaran Ilahi Yang Li. Namun, jika dia menurutinya, bukankah itu sama saja dengan membiarkan mereka berdua lolos? Sebenarnya, jika dia mengabaikan kata-kata putra mahkota, dia akan bisa membanggakan ini selama setahun. Tentu, aku bisa memaafkan mereka. Mereka hanya perlu berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Apa? Kamu? Bei Xuantian sangat marah. Aku pangeran kedua dari Kekaisaran Ilahi Haihan. Apa hakmu memintaku berlutut? Sejak dia masih muda, dia tidak pernah berlutut di hadapan siapapun, kecuali ayahnya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, kata Su Changhe tanpa ragu. Sekalipun sang putra mahkota ada di sini, selama Ye Xuan mendukungnya, apa yang perlu ditakutkan? Jangan marah. Nggak ada alasan untuk bertindak sejauh itu. Mendengar ini, Feng Wenyu buru-buru menghentikannya dengan nada lembut. Namun, dia juga sedikit tidak senang. Seorang putra kota Qing Yang yang hanya berfoya-foya saja mengabaikan kata-katanya. Bab 480 pernikahan ini sudah berakhir. Paman Tiangang, bagaimana menurutmu? Tanpa daya, Feng Wenyu hanya bisa menoleh ke pria tua di sampingnya. Nama lelaki tua itu adalah Feng Tiangang. Ia mengangkat kelopak matanya sedikit dan mengelus jenggotnya dengan tangannya sambil berkata perlahan, tidak sulit menyelesaikan masalah ini. Kau hanya perlu bertanya tentang apa yang terjadi. Itu masuk akal. Feng Wenyu mengangguk setuju. Lalu ia menghampiri Bei Xuantian dan bertanya tentang apa yang terjadi. Setelah bertanya pada Bei Xuantian, Feng Wenyu menoleh ke Su Changhe untuk mendengar ceritanya. Setelah beberapa saat, Feng Wenyu mengerutkan kening. Ada perbedaan besar antara cerita mereka. Namun, Feng Wenyu merasa kata-kata Su Changhe lebih dapat dipercaya dan realistis. Lagi pula, cerita Bei Xuantian agak samar. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak sengaja menyinggung Su Changhe dan tidak menjelaskan detailnya. Sebaliknya, Su Changhe menguraikan seluruh kejadian itu secara rinci, mengatakan bahwa Bei Xuantian dengan arogan memintanya berlutut hanya karena mengamati mereka. Su Changhe bukan warga negara Kekaisaran Suci Haihan, jadi mengapa perlu berlutut di hadapan Bei Xuantian? Kata-katanya memperburuk kesan Feng Wenyu terhadap Bei Xuantian. Pria ini memang sombong. Jika Si Yun menikah dengannya, apakah dia akan benar-benar bahagia? Tak pernah ada cinta kasih dalam keluarga kerajaan. Yang penting hanyalah keuntungan. Hal ini jelas baginya. Namun, ia tetap tidak menyetujui aliansi pernikahan itu. Namun, ia bukanlah pengambil keputusan di Kekaisaran Ilahi Yang Li, ayahnya lah yang menjadi pengambil keputusan. Sekalipun ia tidak puas, ia tidak berani menunjukkannya. Sebenarnya, Feng Xiyun berhasil lolos dari istana berkat bantuannya. Ia tidak ingin adiknya diperalat oleh keluarga kerajaan, dan berharap Feng Xiyun memiliki kebebasan untuk memilih sendiri. Setelah memahami apa yang telah terjadi, Feng Wenyu menjadi semakin tidak puas dengan aliansi pernikahan dengan Kekaisaran Ilahi Haihan, terutama dengan Bei Xuantian. Si Yun pasti tidak akan senang jika ia menikah dengannya. Memikirkan hal ini, ekspresinya mengeras, dan dia mundur beberapa langkah, tidak lagi berniat ikut campur. Putra mahkota Wenyu, apa maksudmu? Ekspresi Bei Xuantian berubah saat dia melihat ekspresi Feng Wenyu. Yang mulia, Pangeran Moyan, setelah memeriksa jalannya peristiwa, tampaknya ini adalah dendam pribadi di antara kalian berdua. Karena itu, masalah ini harus diselesaikan di pihak Anda. Warga Kekaisaran Ilahi Yang Li selalu bersikap bijaksana. Namun, jika kalian tidak bisa menyelesaikannya, kalian juga bisa melawannya. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana hanya kekuatan yang penting. Feng Wenyu tertawa, lalu mundur beberapa langkah untuk menghindari terkena baku tembak. Karena putra mahkota sudah bilang begitu, bocah keluarga Su, kalau kau punya nyali, datang dan tantang aku.
Bei Xuantian melotot ke arah Su Changhe dengan arogan. Namun, Su Changhe bukan orang bodoh. Dia jelas bukan tandingan pihak lain. Hanya orang bodoh yang mau menerima ajakan itu. Cek, kau pikir aku takut padamu? Kemarilah dan pukul aku kalau berani. Kalau kamu bukan pengecut, datanglah dan pukul aku. Bei Xuantian mengepalkan tinjunya dengan marah. Ekspresi wajahnya berubah, dan dia benar-benar ingin mencabik-cabik bajingan ini. Di sampingnya, Bei Moyan tak dapat menahan diri untuk menatap Feng Wunyu dengan pandangan penuh arti, matanya berkilat ketidakpuasan. Yang mulia, kami di sini untuk membentuk aliansi pernikahan atas nama Kekaisaran Ilahi Haihan. Beginikah caramu memperlakukan tamu? Menurutku, aliansi pernikahan antara kedua kerajaan kita sangatlah penting. Feng Wunyu mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, wajahnya menunjukkan ketenangan. Aliansi pernikahan hanyalah tindakan sementara. Jika kedua kerajaan benar-benar ingin berperang, aliansi pernikahan pun tidak akan menghentikannya. Ayahku berpesan agar aku menyambutmu dengan ramah, tetapi dia tidak pernah menyuruhku membereskan kekacauanmu. Aku adalah putra mahkota Kekaisaran Ilahi Yangwi, bukan antek siapapun. Karena ini dendam pribadi, kau harus menyelesaikannya sendiri. Kalau masalah kecil ini saja kau tak bisa selesaikan, bagaimana aku bisa tenang menjodohkan Siun dengan Kekaisaran Ilahi Haihan? Kamu. Wajah Bei Xuantian memerah karena marah, dan dia hampir meledak saat itu juga. Bukankah Feng Wunyu mempertanyakan kekuatan kerajaan suci Haihan dengan kata-kata itu? Ekspresi Bei Moyan pun berubah dingin, dan dia mengibaskan lengan bajunya dengan marah. Sepertinya Yang Mulia tidak berniat ikut campur dalam masalah ini. Bagus sekali. Jadi beginilah cara Kekaisaran Dewa Yangli memperlakukan tamu mereka. Akhirnya aku melihat sifat aslimu. Seperti dugaannya, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Ia pun langsung dipaksa ke posisi pasif. Suasananya berubah canggung lagi. Pada saat ini, seberkas cahaya terang melintas. Sosok putih di puncak gunung melesat menembus langit dan mendarat di depan Su Changhe. Ketika semua orang melihat ini, mereka mendongak dengan kaget, terutama Bei Moyan, yang paling takut pada Ye Xuan. Kalau bukan karena kehadiran Ye Xuan, dia pasti sudah membunuh Su Changhe sejak lama. Senior. Su Changhe merasa lega melihat Ye Xuan dan segera bersembunyi di belakangnya. Sejujurnya, dia benar-benar hampir panik tadi. Dia takut Bei Moyan akan mengamuk karena malu dan menamparnya sampai mati. Untungnya, bos besar datang tepat waktu. Perasaan memiliki pendukung yang kuat sungguh luar biasa. Ye Xuan mengangkat alisnya sedikit dan perlahan berjalan ke sisi Bei Xuantian. Namun, tatapan sekilas saja sudah membuat Bei Xuantian ketakutan hingga tubuhnya gemetar, dan dahinya berkeringat dingin. Kamu adalah pangeran kedua dari kerajaan suci Haihan. Bibir Bei Xuantian bergetar saat ia berkata, Senior, aku memang pangeran kedua dari Kekaisaran Ilahi Haihan. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Ye Xuan tidak menyangka bahwa ia akan dapat bertemu dengan calon istri murid kesayangannya selama perjalanan ke kota Qingyang ini. Namun, Ye Xuan sangat kecewa. Aku tidak butuh apa-apa. Tapi, soal aliansi pernikahanmu, lupakan saja, kata Ye Xuan ringan. Kekuatan spiritual di tubuhnya menyebar diam-diam, berubah menjadi jaring ki pedang penghancur yang menyelimuti mereka berdua. Tekanan spiritualnya yang tak terlihat dan mengerikan menyebar, menyebabkan jantung mereka berdebar kencang dan tubuh mereka gemetar. Ini adalah tekanan spiritual yang mengerikan dari seorang ahli alam penguasa mistik tingkat puncak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.